Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 151. Hukuman Denovanji ini tidak memperbaiki masalahnya. Mulai dari pukul 5 subuh pada keesokan harinya, Cedric G terus menerima panggilan. CEO dari berbagai jenis perusahaan terus menelepon dan mempertanyakan permasalahan video dan rekaman suara. Cedric G memutuskan panggilannya dan langsung menelepon Damien G, lalu memarahinya, "Bukankah kamu sudah menghapus rekaman suara itu dengan pihak Departemen Humas? Mengapa masih saja ada orang sebanyak ini yang meneleponku?" Damien G juga merasa sangat sedih. Jika rekaman itu disebarluaskan di kota ini, atau bahkan di provinsi ini, dia dapat menyelesaikannya dengan sangat mudah. Keluarga Ji juga merupakan klan keluarga yang sudah bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun, setidaknya mereka masih dihormati. Namun situs yang menyebarluaskan rekamannya adalah situs luar provinsi yang bahkan merupakan situs media baru. Harus diketahui bahwa media baru terkenal berani berbicara dan menulis. Jangan bahas jika keluarga Ji tidak bisa meraih mereka, sekalipun bisa, mereka juga tidak akan mungkin bersedia menghapus semua rekaman yang sedang menjadi pembicaraan hangat seperti ini. Keluarga Ji hanya bisa melaporkannya kepada pihak yang bersangkutan, namun jawaban yang mereka dapatkan adalah akan diurusi dalam waktu 3 hari kerja. Jangan bicarakan 3 hari kerja, sekalipun hanya 1 hari kerja, keluarga Ji tetap saja sudah tidak bisa menunggunya lagi. Mulai dari pukul 8:30 hingga pukul 8:30, tidak tahu berapa banyak panggilan yang sudah Cedric G terima, hingga dia akhirnya sudah malas bersikap bersegan, lalu langsung menyerahkan ponselnya kepada sekretarisnya. Namun, setelah dia meletakkan ponselnya, direktur dan wakil direktur dari berbagai departemen, serta anggota dewan direksi terus berdatangan. Mereka juga menemui permasalahan yang sama. Banyak sekali orang menelepon untuk menanyakan keadaannya. Mereka juga merasa cukup kesal setelah mendengar rekamannya sehingga bergegas kemari untuk melaporkan situasinya. Setelah mereka tiba, mereka baru mendapati bahwa Cedric G sudah mengetahui permasalahan ini sejak kemarin malam, bahkan sudah membatalkan promosi Denovanji. Namun hukuman ini tidak cukup untuk menenangkan amarah mereka semua. Mereka bersikeras meminta pernyataan pribadi Damien G. Di sisi lain, mereka juga mengharuskan penyelidikan atas orang yang sudah diam-diam merekamnya. Setelah menemukan pelakunya, mereka akan membuatnya untuk membayarkan biaya yang paling kejam. Orang yang paling mereka ragukan tentu saja adalah Novaji dan Robert Huo. Ruangan VIP itu ditempati oleh 4 orang. Selain daripada mereka berdua, siapa lagi yang mungkin diam-diam merekamnya? Cedric G berharap semua orang dapat menempatkan fokus mereka dalam menyelesaikan keadaannya, bukan untuk menemukan siapa pelakunya. Memperhitungkan pembalasan masih dapat dilakukan lain kali. Namun emosi mereka semua juga sedang sangat memuncak. Dia juga tidak sanggup menghentikan mereka, sehingga dia langsung menatap ke arah sekretarisnya dan bertanya, "Temukan posisi Novaji, suruh dia untuk bawa asistennya datang menemuiku." Sekretaris yang baru saja selesai menjawab panggilan dari seorang CEO perusahaan itu langsung bergegas menganggukkan kepalanya. Namun, setelah menelepon dan mengajukan beberapa pertanyaan, dia pun berbicara dengan nada tidak sabar. Dia sudah pergi mencari Morris Liu pada pukul 8, kini sedang menemani Tuan Muda Liu minum teh dan berbincang. Dia berkata bahwa dia tidak akan bisa kembali dalam jangka waktu singkat. "Bagaimana kalau aku mengutus orang untuk pergi mencarinya?" Cedric G mengerutkan alisnya, berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, biarkan dia menemani Morris Liu terlebih dahulu." Pihak Departemen Humas harus bisa menghapus rekaman suara itu sebelum siang hari tiba, lalu segera singkirkan rumornya. Direktur Departemen Humas, Evan G, berbicara dengan ekspresi yang sangat buruk. "Sepertinya kita tidak akan bisa melakukannya. Kita tidak bisa menghubungi pihak situs tersebut. Sepertinya mengirimkan surat pengacara juga tidak akan ada gunanya. Jadi, kita hanya bisa menunggu selama 3 hari, atau menemui pihak yang mengendalikan mereka untuk menekan semuanya. Aku tidak peduli bagaimanapun caranya, tidak peduli seberapa sulitnya, cepat urusi," ucap Cedric G dengan nada bicara yang rendah. Evan G tidak banyak berbicara, lalu langsung berpaling pergi. Hari ini, anggota keluarga G tergolong kesulitan. Orang-orang yang menempati posisi tertentu terus saja menerima segala jenis panggilan. Orang-orang yang menelepon itu benar-benar meragukan keluarga G, hingga membuat mereka merasa tidak enak. Namun mereka hanya bisa menggunakan nada yang tenang untuk menyampaikan kepada mereka bahwa semua ini hanyalah rumor, kondisi keluarga G baik-baik saja. Namun, rumor adalah hal yang menakutkan. Ketika skala rumor itu terus meluas, maka tidak akan ada yang percaya bahwa itu hanyalah rumor saja. Semua pesanan dari pihak kerjasama yang berskala kecil bahkan sudah melakukan pengembalian. Mereka menggunakan alasan bahwa produknya tidak terlalu mudah dijual, biaya modal terlalu tertekan, lalu berharap bahwa produknya dapat dikembalikan dan digantikan kembali dengan uang mereka. Model bisnis pihak kerjasama yang berskala kecil ini terbatas, jumlah produk yang mereka pesan juga tidak terlalu besar. Damien G kini sedang sangat sibuk. Bagaimana dia mungkin mempunyai waktu untuk membincangkan permasalahan ini, sehingga dia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mengembalikan uangnya dan mengirimkan mereka pergi. Namun, setelah menyingkirkan salah satu pihak kerjasama yang berskala kecil, bawahannya kembali melapor ada 2 pihak lainnya yang ingin mengembalikan produknya. Damien G benar-benar emosi. Apakah mereka ini benar-benar sengaja membuatnya kesal? Mereka masih saja sibuk meminta pengembalian pada saat-saat kritis seperti ini.
Dia sudah malas terlibat dengan orang-orang ini, lagi pula hanya pengembalian barang. Dia langsung menyetujui semuanya. Biarkan sekelompok manusia yang tidak tahu diri itu pergi sejauh mungkin. Pada saat Novaji dan Robert Huo kembali, mereka kebetulan melihat dengan dua rekan kerjasama yang sedang bergegas pergi sambil membawa uang tunai, sedangkan ekspresi dari anggota Departemen Pemasaran terlihat tidak enak. Persentase pengembalian produk itu langsung berdampak terhadap pengecekan pencapaian bulanan mereka. Jika persentase pengembaliannya tinggi, bonus yang mereka dapatkan pasti sedikit, jadi mereka tentu saja merasa tidak senang. Direktur Departemen Humas Evanji kebetulan baru saja kembali. Ketika melihat mereka berdua, petinggi dari klan keluarga yang sepertinya sangat ditakdirkan untuk bertemu dengannya itu langsung bergegas menghampirinya dan menyapa Novaji. Karena Evanji jarang sekali mencapuri pertempuran antara keluarga inti dan keluarga cabang, maka Novaji memiliki kesan yang cukup baik terhadap dirinya. Evanji melirik Robert Huo dan bertanya, apakah kamu ini adalah Sound Lee? Betul, apakah kamu yang merekam rekaman itu? Evanji pun langsung berterus terang menanyakannya. Rekaman apa? Robert Huo berpura-pura tidak paham. Evanji menatapnya cukup lama, tanpa menanyakan lebih lagi. Dia sudah lama sekali menempati posisi Direktur Departemen Humas, maka dia tentu saja paham akan pepatah yang berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Paman kelima, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan rekaman tanpa alasan? Apakah ada masalah? Novaji juga bersikap sangat frustasi. Evanji menatap mereka berdua. Setelah beberapa saat berlalu, dia berkata, pihak perusahaan memang sedang mengalami sedikit masalah. Tidak peduli bagaimanapun, kalian tetaplah anggota keluarga Ji. Semoga kalian dapat berkontribusi demi klan keluarga. Jangan menambahkan kesulitan pada saat-saat kritis. Ucapannya ini tergolong sebagai peringatan, serta pengingat. Namun sikap Novaji dan Robert Huo yang berpura-pura tidak paham itu juga membuat Evanji tidak bisa berbicara lebih lagi. Setelah Direktur Departemen Humas yang satu ini pergi, Novaji dan Robert Huo saling melirik dan tersenyum. Terutama Novaji, perasaan memiliki kendali atas segalanya ini benar-benar terlalu enak bahkan membuatnya hampir saja terhanyut dalam kesenangan ini. Evanji pergi menemui Cedric Ji, lalu menyampaikan hasil pencapaian Departemen Humas yang tidak terlalu besar. Pada saat yang bersamaan, dia juga menuturkan bahwa dia baru saja bertemu dengan Novaji dan Robert Huo. Namun mereka berdua tidak mengakui bahwa mereka memiliki sangkutan dengan rekaman tersebut. Cedric Ji yang telah menerima telepon selama seharian, sekarang terlihat sedikit lemas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan waktunya untuk melakukan penyelidikan. Kamu harus segera menemukan cara untuk menekan masalah ini. Permasalahan ini tidak boleh terus berkembang. Aku akan mencoba yang terbaik, ucap Evanji. Bukan mencoba, tapi pasti. Cedric Ji mengangkat kepalanya dan menatapnya. Matanya yang memerah membuat Evanji tidak bisa menolaknya. Jika berbicara tentang tekanan psikologis, Cedric Ji mungkin adalah yang paling stres di seluruh keluarga Ji. Kekuatan yang semakin hebat menghadirkan tekanan yang tentu saja juga lebih besar. Tetapi ada beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya marah dan tatapan tajam. Ketika Cedric Ji tiba di perusahaan keesokan harinya, dia melihat kerumunan orang di pintu. Dia mengangkat tangannya dan melihat jam tangannya. Pukul 6 bahkan belum tiba. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Saat ini, Damien Ji menelepon, "Dirut, ada kabar buruk." Departemen Pemasaran melaporkan bahwa banyak rekan kerjasama yang datang ke perusahaan di pagi hari dan meminta pengembalian dana. Di antara mereka, hanya ada 5 atau 6 adalah rekan kerja sama tingkat menengah ke atas. Mata Cedric Ji langsung membulat ketika mendengarnya. Keluarga Ji membagi rekan kerja sama menjadi 4 level, yang dibedakan berdasarkan perkiraan penjualan tahunan mereka. Anggota tingkat bawah tentu saja paling banyak jumlahnya setidaknya ada lebih dari ratusan rekan. Rekan kerja sama berskala besar dan kecil didistribusikan di berbagai tempat di dalam negeri. Tetapi jumlah rekan kerja sama kelas menengah jauh lebih sedikit, mungkin ada puluhan rekan. Sedangkan tingkat atas hanya ada 7 rekan. Sedangkan untuk rekan tingkat tertinggi, hanya ada 1 rekan lama yang sudah bekerja sama selama kurang lebih 20 tahun. Oleh karena itu, meski hanya 5 atau 6 rekan kerja sama tingkat menengah, bagi keluarga Ji, itu bukanlah sebuah masalah kecil. Apalagi kini baru saja pukul 6 pagi, sudah banyak orang berkumpul, bagaimana kalau menunggu sampai jam kerja benar-benar dimulai? Cedric Ji bahkan tidak berani berhenti di depan pintu gerbang, jadi dia menyuruh sopir itu untuk masuk ke garasi kemudian langsung mengantarnya sampai ke kantornya. Setelah masuk ke dalam kantor, sebelum dia sempat duduk ponselnya kembali berdering lagi. Setelah panggilan terhubung, terdengar suara yang cukup akrab keluar. "Dirut Ji, bagaimana kabarmu belakangan ini?" "Haha, tidak ada yang masalah yang terlalu spesial, begitu saja. Kamu juga memahami perusahaan kami. Persyaratan dana yang diperlukan sangat tinggi. Bukankah kamu baru saja berinvestasi dalam proyek besar beberapa waktu lalu kini sangat kekurangan uang? Dewan direksi memberitahuku untuk mencarimu. Bisakah kamu menyelesaikan pembayaran sisa tahun lalu? Jangan berpikir terlalu jauh, ini semua adalah urusan perusahaan, aku juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri." 152. Cedric Ji menggertak giginya dan menjawabnya. Pada saat dia baru saja meletakkan ponselnya, sekretarisnya masuk dengan ekspresi gugup. "Dirut, ada kabar buruk."
Dua Fish CEO rekan kerja sama kelas atas sudah tiba di lantai bawah, dengar-dengar mereka datang untuk melakukan pengembalian. Apa? Cedric Ji benar-benar merasa terkejut, keluarga Ji hanya mempunyai 7 rekan kerja sama kelas atas. 2 di antaranya kini sudah datang. Terlebih lagi, Fish CEO-nya datang secara pribadi, ini berarti mereka sudah memutuskannya. Cedric Ji berbicara dengan ekspresi yang sangat buruk, apakah Damien sudah datang? Suruh dia dan Evan Ji untuk bertanggung jawab menyambut mereka, tenangkan 2 keluarga rekan kerja sama. Kabar buruk di Root. Seseorang berlari masuk dengan nafas yang terengah-engah, hingga membuat Cedric Ji mengomel, apa yang kamu sibukkan? Lihat dirimu yang tidak bisa menarik nafasmu itu. Orang tersebut tidak menghiraukan semua omelannya dan berbicara dengan nada terburu-buru. Di Root Kin dari Tongguang Corp. Sudah datang. Cedric Ji tercengang. Dia kemudian bergumam dengan nada yang tidak jelas dan bergegas berjalan ke arah luar. Tongguang Corp adalah satu-satunya rekan kerja sama kelas eksklusif dari keluarga Ji. Kedua pihak sudah bekerja sama selama belasan hingga 20 tahun, sehingga koneksi mereka sudah terjalin sangat mendalam. Perdagangan mereka mencapai lebih dari 500 juta yuan setiap tahunnya. Pada saat pesanan sedang sangat banyak bahkan bisa mencapai 7 atau 800 juta yuan, dan menduduki sepertiga dari volume perdagangan keluarga Ji secara keseluruhan. Ini adalah klien besar, Cedric Ji sendiri saja tidak berani menyinggungnya. Pada umumnya, anggota Tongguang Corp umumnya selalu terlebih dahulu memberitahu jika ingin berkunjung. Namun, mereka kini datang tanpa terlebih dahulu menyapa. Bagaimana Cedric Ji mungkin tidak paham akan alasannya? Namun dia tidak menyangka bahwa peningkatan kebahayaannya langsung memuncak hanya dalam jangka waktu 3 hari yang sangat singkat. Lupakan saja jika rekan kerja sama kelas menengah dan kelas bawah meminta pengembalian. Mengapa Tongguang Corp kini juga ikut tidak bisa menahan diri? Apakah mereka benar-benar tidak mempunyai otak hingga sebuah video dan sebuah rekaman suara cukup untuk menakuti mereka? Orang yang sedang memikirkan hal ini tidak hanya Cedric Ji, pada saat yang bersamaan, Nova Ji juga sedang memikirkan hal yang sama. Dia tidak mengenal di Root Kin itu, namun dia sudah pernah mendengar mengenai nama Tongguang Corp. Terutama setelah Cedric Ji bertemu dengan Di Root Sang, hingga emosinya meledak di dalam ruang kantor, lalu memarahi bahwa Tongguang Corp hanya menambah kesulitan mereka ketika mereka sudah cukup kesulitan. Rasa penasaran Nova Ji pun benar-benar sudah memuncak. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap ke arah Robert Huo yang berada di seberangnya dan bertanya, mengapa bisa secepat itu? Apakah kamu sedang membicarakan waktu perkembangannya? Robert Huo tersenyum dan berkata, ini sangat normal. Keluarga Ji memang terlihat sangat kuat, namun setelah bertahun-tahun berlalu, pertempuran keluarga inti dan keluarga cabang hampir sudah tidak pernah berlanjut. Sedangkan keturunan keluarga inti selalu menang hampir setiap tahunnya, mereka sudah lama membangun sifat yang arogan. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami kesalahpahaman, namun sebagian besar anggota keluarga Ji tetap saja akan memberikan sejenis perasaan tidak dapat diandalkan. Namun, dengan adanya latar belakang yang sangat kuat, sebelum ada yang menemukan jejaknya, maka tidak akan ada orang yang akan memperlakukannya dengan serius. Robert Huo memahami jelas permasalahannya. Anggota keluarga Ji sudah merusak akar keluarga sejak awal. Orang luar selalu memiliki rasa ragu terhadap hal ini, namun mereka hanya tidak pernah menuturkannya saja. Ketika ancaman keluarga Ji kini muncul, orang-orang yang menyembunyikan rasa ragu dalam hati tentu saja akan menggunakan teori bahwa kesan pertama sangat berarti untuk meninggalkan masalahnya dan melindungi diri sendiri. Ketika keluarga Ji sudah terlepas dari ancamannya, mereka masih akan mempunyai kesempatan untuk bekerja sama lagi. Jika keluarga Ji benar-benar jatuh, mereka sudah terlebih dahulu keluar dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Jadi, akar dari krisis ancaman ini sebenarnya tidak terlalu serius. Namun berdasarkan kesalahan keluarga Ji sendiri, keadaan di mana sandaran yang jatuh menyebabkan semuanya terjatuh ini juga tidaklah aneh. Nova Ji tercengang mendengarnya, jadi, kamu sudah memikirkan sampai sejauh ini ketika kamu mengajukan cara penyelesaiannya. Lebih kurang begitu. Namun kecepatan keluarga Ji dijatuhkan sepertinya masih sehari hingga 2 hari lebih cepat daripada apa yang kubayangkan. Berdasarkan prediksi awalku, waktu yang paling cepat untuk mencapai langkah ini setidaknya akan memakan waktu 5 hari, ucap Robert Huo. Nova Ji terus terdiam, dia kini benar-benar sudah sepenuhnya tercengang. Pada awalnya, ketika Colin Ji berkata bahwa keluarga Ji ingin memaksanya untuk menikahi Maurice Liu, dia hanya ingat untuk mengekspresikan emosinya, namun Robert Huo dapat mengeluarkan cara untuk melepas diri hanya dalam waktu beberapa menit yang sangat singkat. Dalam waktu sesingkat itu, orang biasa bahkan mungkin masih belum bisa mengerti jelas permasalahannya, namun dia sudah memikirkan segala jenis kemungkinan di masa depan, bahkan sudah memikirkan prosesnya. Orang yang satu ini benar-benar terlalu menakutkan. Nova Ji tiba-tiba merasa sedikit ragu, keluarga Ji sudah merasa sangat kesulitan dengan kondisi saat ini. Apakah Robert Huo sebenarnya sedang membantunya, atau menggunakan dirinya untuk membalas keluarga Ji? Mungkin karena sudah membaca kekhawatiran Nova Ji, Robert Huo pun tersenyum dan berkata, jangan berpikir terlalu berlebihan. Permasalahannya tidak seserius itu. Orang-orang ini hanya ingin melepas diri dari masalah terlebih dahulu, bukannya benar-benar ingin menjatuhkan keluarga Ji. Poin utama dari krisis ini adalah video dan rekaman suara itu.
Jika keluarga Ji dapat menyingkirkan video dan rekaman itu, maka sudah membuktikan bahwa keluarga Ji tidak memerlukan uang Lius Corp untuk bertahan hidup. Maka mereka tentu saja dapat melanjutkan bisnis mereka. Tentu saja, kerugian yang mereka alami dalam waktu singkat itu tidak bisa dihindari. Namun ini juga merupakan kesempatan yang baik bagimu untuk naik jabatan. Jika kamu ingin sepenuhnya menguasai satu perusahaan cabang, tidak ada kesempatan yang jauh lebih baik dari saat ini lagi. Novaji tetap saja terlihat tidak tenang. Lau berkata, aku khawatir mereka tidak dapat memikirkan cara tersebut. Bagaimana jika ada yang datang mencariku? Paman tertuamu Cedric Ji, bukanlah orang bodoh. Dia sudah menduduki posisi di root keluarga Ji. Jika dia bahkan tidak bisa memikirkan hal ini, sepertinya dia sudah diturunkan sejak awal, ucap Robert Huo. Pada saat ini, Maurice Liu datang sambil membawa 3 tiket untuk menonton film, melirik Robert Huo dengan berhati-hati, lalu bertanya, apakah kita akan masuk sekarang? Novaji dan Robert Huo sudah datang mencari Maurice Liu sejak pagi hari selama 2 hari ini. Mereka meminum teh, berbincang, lalu terus berbincang hingga waktu 1 hari sepenuhnya berlalu. Alasannya adalah demi menciptakan kesan ilusi bahwa hubungan mereka sangat baik. Namun Tuan Muda Liu yang selalu dihormati orang lain kini hanyalah sebuah anak catur di depan hadapan mereka berdua, maka dia tentu saja tidak akan bisa membahas mengenai sikap hormat dan sejenisnya. Bahkan, karena sudah pernah dipukul Robert Huo sebelumnya, Maurice Liu kini merasa kesal dan takut terhadap dirinya. Membeli tiket saja merupakan salah satu bentuk perintah Robert Huo terhadap dirinya. Anak putra dari Dirut Lius Corp. Yang terhormat, salah satu penerus perusahaan, tiba-tiba disuruh untuk membeli tiket menonton. Benar-benar sangat konyol. Mungkin akan ada yang berkata, Maurice Liu benar-benar sangat memalukan, apakah kamu khawatir kamu tidak bisa melangkah pergi? Namun, bagaimana mungkin Maurice Liu berani melangkah pergi? Analisis Robert Huo terhadap hubungan pernikahan itu sudah sangat mengejutkan. Dia khawatir, jika dia berpaling dan melangkah pergi, Novaji akan berinisiatif untuk membatalkan pernikahannya. Ketika saatnya tiba, apa yang harus dia lakukan jika ayahnya mencari pelakunya? Jadi, Tuan Muda Liu kini berpikir untuk membujuk Novaji, lalu memastikan nyonya muda yang satu ini tidak melangkah pergi. Selama dia tidak mengungkit mengenai pembatalan pernikahan, membeli tiket menonton bukanlah apa-apa. 1 hari lagi berlalu, ketika waktu pulang kerja tiba, kantor pusat keluarga Ji tetap saja dikerumuni. Tidak tahu apakah karena puncak waktu tertentu, atau karena Tongguang Corp yang sudah datang untuk menghentikan hubungan kerja sama sementara waktu, hingga mengakibatkan rekan kerja sama dari kelas atas menengah, dan bawah datang untuk menarik biaya atas dasar rasa panik. Barang dalam jumlah besar harus dikembalikan, hutang dalam jumlah besar harus dibayarkan, bahkan bank menelpon untuk memohon agar pinjaman dan bunganya dilunasi sesegera mungkin. Mulai dari Dirut Cedric Ji, hingga ke pekerja kecil di Departemen Pemasaran, semuanya kini sedang sangat sibuk. Mereka harus menenangkan klien, juga harus menghadapi sekelompok wartawan media yang berada di luar. Hal ini sudah menarik perhatian media massa. Luar gedung kantor pusat dipenuhi dengan kamera, serta suara gelombang mikrofon yang datang segelombang demi segelombang. Sambil memegang dokumen, Colin Ji melangkah masuk ke dalam kantor Dirut bersama bawahannya dengan wajah serius. Di dalam ruang kantor-kantor, hampir semua orang di atas level direktur sedang hadir. Ketika melihat Colin Ji datang, wajah Cedric Ji menjadi lebih menegangkan. Suaranya juga terdengar lebih dalam lagi. Dia kemudian bertanya, apakah kamu sudah memperhitungkannya? Colin Ji mengangguk, menyerahkan dokumen yang dia bawa, dan berkata, jika semua persyaratan orang-orang ini disetujui, kami hanya dapat mengajukan pilot. Semua orang di ruangan langsung memucat ketika mereka mendengar kata pilot. Jarak yang tiba-tiba menjadi sangat dekat membuat mereka sangat sulit untuk beradaptasi. Ekspresi Cedric Ji juga menegang. Dia tidak melihat laporan statistiknya, tetapi hanya menatap Colin Ji. Dia bertanya-tanya apakah Colin Ji meminta orang lain untuk melakukan hal-hal ini atau bukan. Dia sudah beberapa kali ingin menanyakannya, tetapi dia tidak menanyakannya. Karena misalkan Colin Ji yang melakukannya, dia juga tidak bisa menanyakan jawabannya. Terlebih lagi, apapun jawaban Colin Ji, semuanya tetap tidak akan membantu. Hal yang paling penting sekarang ini adalah melewati krisis ini, sisanya akan ke depannya. Cedric Ji menarik napas yang mendalam, melihat orang-orang di ruangan itu, dan berbicara dengan suara yang dalam. Sekarang kita mengesampingkan semua gangguan, lalu berusaha sebisa mungkin untuk melakukan satu hal dengan baik, yaitu melalui krisis ini. Semua orang, tidak peduli siapapun itu, hanya boleh menuturkan saran yang baik. 153. Tidak ada orang yang berbicara, semua orang yang tetap terdiam. Situasi saat ini terlalu rumit juga terlalu berbahaya, memberikan saran. Tetapi jika ada kesalahan setelah diimplementasikan, siapa yang sanggup bertanggung jawab? Anggota keluarga Ji sudah terbiasa mengandalkan latar belakang keluarga untuk mencari nafkah. Berinisiatif membuat rencana untuk mengatasi krisis bukanlah kemampuan yang mereka miliki. Cedric Ji melihat ke arah sekeliling. Ketika melihat tidak ada yang berbicara, dia pun langsung berubah menjadi sangat emosi. Ketika saat mengambil uang tiba, kalian benar-benar sangat antusias. Namun ketika keluarga kini menghadapi kesulitan, kalian semua berubah menjadi orang idiot. Apakah kalian semua manusia yang tidak berguna?
Ucapannya ini sebenarnya terlalu tidak enak didengar. Murai Ji yang merupakan direktur keluarga yang paling berpendidikan itu tidak bisa menahan diri dan berkata, "Ketua, bukannya kami tidak ingin memberikan saran, tetapi situasi saat ini sangat rumit. Pelaku di balik layar saja belum tertangkap. Apakah penting siapa yang melakukannya?" Cedric Ji membanting meja beberapa kali. Lalu berbicara dengan nada marah, "Hal yang paling penting sekarang ini adalah menenangkan para rekan kerja sama terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya sekalipun kamu sudah menemukan pelakunya." Orang lainnya juga memahami hal ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menenangkan rekan kerja sama mereka. Saat ini, Colin Ji tiba-tiba berkata, "Aku punya cara. Mungkin saja berguna." Cedric Ji menatapnya dan berkata, "Katakan." "Batalkan pernikahan," ucap Colin Ji singkat. Semua orang tercengang ketika mendengarnya. Murai Ji langsung berkata, "Apakah kamu gila? Keluarga kita sudah berada di ambang kematian, lalu kamu masih ingin membatalkan pernikahan? Dengan bantuan Lius Corp, kita masih bisa bertahan untuk beberapa saat. Jika kini rekan kerja sama kita sudah tidak lagi ada, kita hanya bisa duduk dan menunggu kematian datang menjemput." "Benar, Lius Corp adalah penolong terakhir kita. Kita tidak boleh kehilangannya." Direktur keluarga Ji yang lain ikut menambahkan. "Diam kalian semua." Cedric Ji berpaling dan berteriak, lalu menatap Colin Ji dan berkata, "Katakan alasanmu." Colin Ji terlihat tenang walaupun menjadi pusat perhatian banyak orang, lalu berkata, "Sebenarnya, krisis ini disebabkan oleh ketidakpercayaan rekan kerja sama terhadap keluarga Ji. Rumor awalnya tidak terlalu serius, tetapi video dan rekaman berikutnya ketika itu untuk memperkeruh suasana. Semua itu berada di luar kendali. Namun, tidak peduli rumor, video, atau rekaman suara itu, kesamaan yang dimiliki adalah terkait dengan Lius Corp. Dunia luar meragukan aliran dana yang putus karena kami menjual perusahaan dan Novaji untuk dinikahi dengan Lius Corp. Ini juga merupakan salah satu alasan mendasar mengapa mereka percaya pada rumor. Jika pernikahan dibatalkan, lalu melakukan sesuatu yang dapat membuktikan kekuatan keluarga Ji, maka rumor itu dapat hancur dengan sendirinya." Cedric Ji mengerutkan alisnya. Dia memiliki banyak pengalaman di tengah pasar, jadi dia tentu saja mengerti bahwa apa yang dikatakan Colin Ji benar. Semua itu berasal dari permasalahan pernikahan, yang merupakan bukti bahwa kekuatan keluarga Ji tidak mencukupi. Jika keluarga Ji memang sangat kuat, mengapa harus mengadakan pernikahan dengan Lius Corp? Sekalipun ingin bekerja sama, apakah harus menikahi Novaji? Orang yang lain juga menunjukkan ekspresi berpikir, namun tidak mengatakan apa-apa. Hanya Damien Ji yang tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar sudah menunjukkan sedikit jejak. Aku sudah merasa curiga sejak awal bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu sepertinya sudah melakukan tindakan buruk dan ingin merusak hubungan pernikahannya. Berapa banyak sebenarnya keuntungan yang telah Novaji berikan padamu sehingga kamu rela mengkhianati keluarga hanya karena dirinya?" Semua orang melihat kemari, ada yang ragu, ada yang marah, ada juga yang terlihat bingung. Colin Ji mendengus dingin, dan berkata, "Jika kamu ingin menjatuhkanku, temukan juga alasan bagimu untuk berdiri kokoh. Untuk apa saya merekomendasikan Novaji? Sekalipun untuk keperluan pribadiku sendiri, apakah mungkin bisa lebih dari keuntungan keluarga yang diberikan kepadaku? Jika keluarga Ji jatuh, sekalipun aku dan Novaji sedekat ayah dan anak, namun apa gunanya? Sebelum berbicara, bisakah kamu memikirkannya terlebih dahulu?" Damien Ji benar-benar sangat marah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah, karena Colin Ji benar. Jika keluarga Ji jatuh, dia dan Novaji juga tidak berakhir dengan baik. Berkata bahwa dia merusak hubungan pernikahan hanya untuk menjatuhkan keluarga Ji memang sedikit keterlaluan. Banyak orang yang perlahan mengangguk, mereka tergolong sudah memahami penjelasan Colin Ji. Termasuk Cedric Ji. Dia juga memarahi Damien Ji agar tidak sembarangan berbicara. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Colin Ji, "Apa yang kamu katakan itu cukup masuk akal, tetapi risikonya terlalu besar. Kita masih belum tahu apakah membatalkan pernikahan akan menyelesaikan krisis ini. Jika tidak dapat diselesaikan, kita bahkan akan kehilangan penyelamat terakhir kita." Colin Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah, pembatalan pernikahanlah yang akan memberikan kita kesempatan untuk terus bertahan hidup. Ada banyak perusahaan cabang dalam keluarga Ji, tidak sedikit yang sangat berpotensi. Bukankah Lius Corp ingin mengadakan hubungan pernikahan dengan kita hanya karena mereka tertarik akan ini semua? Selama perusahaan masih ada di tangan kita, maka kesempatan yang ada adalah orang bersedia bekerja sama. Tetapi jika semua rekan kerja sama membatalkan kerja sama mereka karena perkawinan, maka perusahaan itu benar-benar tidak berguna. Oleh karena itu, kita hanya bisa melepaskan Lius Corp demi mengembalikan kepercayaan kita para mitra tersebut." "Menurutku perkataan Colin ini cukup masuk akal dan patut dipertimbangkan," ucap salah satu direktur keluarga Ji. "Aku juga setuju." Evan Ji yang merupakan direktur humas juga ikut menambahkan. Tidak sedikit orang mengangkat tangan satu persatu, lalu menunjukkan bahwa saran ini patut dipertimbangkan. Jangan bahas berhasil atau gagal, setidaknya jika ada orang mau bertanggung jawab sekarang, maka mereka hanya perlu menyorakinya saja. Cedric Ji mengerutkan keningnya. Setelah berpikir cukup lama, dia berkata, "Biarkan saran ini terlebih dahulu, apakah ada yang bisa memberikan saran lain?"
Bagaimana mungkin masih ada yang berani berbicara? Colin Ji juga ikut duduk diam. Pada akhirnya, Cedric Ji mengomel beberapa kali lagi dan membubarkan pertemuannya. Membatalkan pernikahan bukanlah sebuah masalah kecil. Sebagai direktur keluarga, setiap keputusan yang dia ambil dapat mempengaruhi kenaikan dan kejatuhan keluarga. Jika pilihannya benar, maka dia adalah seorang pahlawan. Jika salah, maka dia adalah orang yang bersalah. Tidak ada yang berani mengambil keputusan dengan mudah dalam posisi ini. Setelah pertemuan selesai, Cedric Ji menyuruh Colin Ji untuk menetap sendiri dan bertanya, apakah menurutmu membatalkan pernikahan itu berguna? Tentu saja, ini adalah satu-satunya solusi untuk saat ini. Colin Ji berkata, satu Lius Corp tidak dapat dibandingkan dengan para rekan kerja sama. Terlebih lagi, tidak ada musuh yang akan selalu menjadi musuh di pasar, selama keluarga Ji kita masih hidup. Maka hanya akan ada kesempatan untuk bekerja sama yang menunggu ke depannya. Cedric Ji menunjukkan ekspresi berpikir, lalu akhirnya berkata, aku akan memikirkannya lagi. Colin Ji tidak terlalu berusaha untuk membujuk karena hal semacam ini tidak ada gunanya, sekalipun dia terlalu banyak membujuk. Pekerjaan yang harus dia lakukan sudah selesai, sisanya tergantung bagaimana Cedric Ji menanggapinya. Sampai sekarang ini, Colin Ji sudah merasa sangat kagum terhadap Robert Huo. Pemuda yang selalu tersenyum itu hampir menghabisi keluarga Ji secara keseluruhan secara diam-diam. Pria tua yang sudah menghabiskan puluhan tahun di dunia bisnis bahkan tidak bisa mengalahkan tindakan yang dapat dia pikirkan hanya dalam waktu beberapa menit. Jika dibahas kembali, Colin Ji merasa sangat menyayangkannya, mengapa keluarga Ji yang saat ini berubah menjadi sesepele ini. Maksud Cedric Ji adalah, dia masih ingin melihat perkembangan situasinya, dia tidak ingin mengambil keputusan yang beresiko sampai dia tidak mempunyai alternatif lainnya. Namun, perkembangan keadaannya berada jauh di luar yang dia perkirakan. Pada keesokan harinya, hampir semua rekan kerja sama datang, baik untuk mengembalikan barang atau meminta pengembalian uang. Ada yang menagih hutang, ada pihak bank mengirimkan wakil ketua bank untuk mendesak mereka agar melunasi pinjaman dalam waktu 10 hari. Jika tidak, mereka akan langsung menjalani proses hukum. Semua ini menunjukkan rasa tidak percaya dunia luar terhadap keluarga Ji. Tekanan yang berada di dalam hati Cedric Ji benar-benar menumpuk, dia benar-benar tidak tahan, jadi dia hanya bisa mengadakan pertemuan sementara untuk mengumumkan bahwa hubungan pernikahan dengan Lius Corp akan langsung dibatalkan. Pada saat yang sama, berdasarkan saran Colin Ji, keluarga Ji menginvestasikan 300 juta yuan untuk memperluas ruang lingkup bisnis dan mengeluarkan subsidi kepada semua rekan kerja sama untuk menunjukkan kemampuan keluarga Ji. Uang ini tentu saja tidak bisa dibayar hanya oleh perusahaan. Semua anggota dan klien yang sudah menerima dividen akhir tahun harus menyerahkan sebagian uangnya. Jika diperhitungkan kembali, perusahaan mengeluarkan 220 juta, sedangkan anggota klan keluarga membayar 80 juta. Meskipun terasa menyakitkan untuk mengeluarkan uang yang sudah didapatkan, namun semua orang benar-benar tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi krisis yang menyebabkan mereka berada di ambang kematian ini. Cedric Ji berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sangat buruk, siapapun yang tidak mau membayar harus keluar dari keluarga Ji. Pengumuman untuk menyangkal rumor dan pembatalan pernikahan juga dipublikasi di situs resmi keluarga Ji. Hal yang tidak mereka duga adalah Lius Corp ternyata tidak setuju membatalkan pernikahan tersebut. Berdasarkan ucapan Dirut Liu, aku telah mengumpulkan tidak sedikit uang. Jika kamu kini berkata bahwa kalian ingin membatalkan pernikahannya, bagaimana dengan harga diriku? Jika tidak ingin menikah, tidak masalah, kalian hanya perlu menyerahkan kekuasaan beberapa perusahaan cabang sebelumnya kepada Lius Corp. Nilainya tidak lebih dari 500 juta dan harus didiskon. Cedric Ji merasa sangat kesal. Perusahaan-perusahaan cabang itu bernilai lebih dari 1 miliar. Mereka sudah mengalami kerugian ketika sepakat untuk menukarnya dengan uang tunai sebesar 500 juta yuan. Tetapi kamu masih saja ingin didiskon. Berhentilah bermimpi. 154. Menurut Cedric Ji, membatalkan pernikahan sebenarnya hanya merupakan permasalahan satu kalimat, asalkan dia dapat menahan perasaan malunya, dia benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Tapi Dirut Liu mengatakan sesuatu yang membuat tubuhnya berkeringat, jangan mengira aku tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Ji, bukankah dunia luar mengira bahwa pernikahan dengan Lius Corp membuktikan bahwa keluarga Ji berada dalam situasi yang kurang baik, hingga kamu ingin membatalkan pernikahannya. Aku juga tidak takut untuk bilang kalau Nova Ji dari keluarga Ji milikmu itu sudah bersiap-siap meregistrasikan pernikahannya dengan anakku Maurice Liu. Selama mereka sudah mengambil surat pernikahannya, berapa lama lagi keluarga Ji dapat bertahan hidup? Meski kamu tidak menyetujuinya sekarang, ketika keluarga Ji bangkrut, perusahaan-perusahaan itu masih menjadi milikku. Kamu ini sembarangan berbicara. Dia adalah anggota keluarga Ji, tanpa adanya persetujuanku, dia sama sekali tidak mungkin menikahi anakmu. Cedric Ji berusaha untuk mempertahankan nada bicara yang tenang. Dirut Liu tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu, aku ingin menyarankanmu untuk menanyakan pendapat calon menantu perempuanku terlebih dulu, apakah kamu benar-benar mengira semua orang akan menuruti perkataanmu? Setelah memutuskan panggilan, Cedric Ji berdiri cukup lama tanpa bergerak, Murai Ji dan yang lainnya berdiri di dekatnya dan bertanya, apa yang dikatakan Dirut Liu? Si brengsek ini ternyata berani mengancamku. Ucap Cedric Ji dengan nada rendah.
Murai Ji dan yang lainnya tidak terdiam. Mereka sudah bisa membayangkan apa yang dikatakan Dirut Liu. Jika tidak menolak untuk membatalkan kontrak pernikahan, maka dia mungkin menggunakannya sebagai ancaman untuk membuat keluarga Ji menjual perusahaan cabang tersebut. Saat ini, Cedric Ji berpaling menatap Colin Ji dan bertanya, "Di mana Nova Ji? Di mana dia? Cepat suruh dia datang untuk menemuiku." Dia sepertinya sudah pergi menemui Maurice Liu sejak pagi. Keduanya terlihat sangat rukun. Colin Ji merasa semakin marah ketika mendengarnya. "Putri dari keluarga Ji, untuk apa kamu selalu mencari pria dari keluarga lain? Cepat suruh dia kembali sesegera mungkin." Semua orang berekspresi aneh ketika mendengarnya. "Awalnya kamu terus menyuruh Nova Ji untuk menemani Maurice Liu dengan baik. Sekarang kamu berkata demikian. Bukan kamu hanya menamparkan wajahmu sendiri?" Colin Ji diam-diam tertawa di dalam hati. Namun dia menampilkan ekspresi yang sangat serius. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nova Ji. "Nova, itu, Dirut ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Cepat kembali sejenak." "Apa? Kamu tidak bisa melangkah pergi karena sedang minum teh dengan Maurice Liu?" Ini, Colin Ji baru saja menyelesaikan setengah ucapannya, namun Cedric Ji langsung merebut ponselnya. Orang tua terkuat dalam keluarga Ji berbicara dengan nada marah terhadap ponselnya. "Minum teh apa? Datang ke kantorku dalam waktu setengah jam, apakah kamu sudah dengar?" Suara Nova Ji yang tenang terdengar dari ponselnya. "Jangan bicara terlalu keras, bukannya aku tidak bisa mendengarmu. Aku tentu saja akan kembali setelah selesai minum teh dengan Maurice." Setelah selesai berbicara, Nova Ji pun langsung menutup telepon. Ketika mendengar nada putus dari dalam ponsel, Cedric Ji hampir saja menghantam ponselnya karena marah. Karena sudah merasa sangat marah, dia bahkan ingin menelepon Nova Ji lagi. Colin Ji berjalan menghampirinya dan berbisik, "Jangan memaksanya terlalu keras saat ini. Bagaimana jika dia benar-benar marah?" Jari Cedric Ji berhenti. Setelah beberapa saat berlalu, dia langsung melempar ponselnya ke dada Colin Ji. "Cepat bawa dia untuk temui aku saat dia kembali." "Aku mengerti." Colin Ji mengangguk dan mengiyakannya. Penantian ini berlangsung selama hampir 4 jam. Ketika sekitar pukul 2 siang tiba, Nova Ji dan Robert Huo kembali ke perusahaan. Dalam 4 jam ini, Cedric Ji menunggu hingga rambutnya hampir saja memutih. Sekelompok rekan kerja sama di luar berteriak-teriak meminta pengembalian dana. Telepon dari bank dan kreditur terus masuk seperti derasnya turunnya butiran salju, membuatnya seluruh tubuhnya benar-benar merasa dingin. Cedric Ji tidak pernah bertemu dengan situasi berbahaya seperti ini sebelumnya. Setiap menit dan setiap detik terasa sangat sulit dilalui. Ketika Nova Ji dan Robert Huo berjalan masuk ke kantor, mereka melihat sekelompok orang duduk ataupun berdiri di dalam. Semuanya adalah petinggi keluarga Ji. Ketika melihat mereka berdua melangkah masuk, semua mata langsung tertuju pada mereka. Dalam menghadapi tatapan para petinggi keluarga, Nova Ji bersikap sangat santai. Pada kenyataannya, semakin serius orang-orang ini bersikap, maka dia akan bersikap semakin santai. Karena dia tahu bahwa tekanan orang-orang ini berasal dari setiap gerakannya. Cedric Ji yang sebelumnya berteriak di telepon kini langsung tersenyum ketika melihat Nova Ji. "Nova, mari dan duduk di sini." "Siapa itu?" "Seduhkan teh." "Setelah minum teh dengan Maurice cukup lama di pagi hari, aku tidak ingin meminumnya lagi. Langsung katakan saja ada apa." "Aku masih harus makan malam dan nonton film bersama dengan Maurice nanti malam," ucap Nova Ji. Nada bicaranya yang penuh semangat membuat senyum Cedric Ji terlihat semakin canggung. Dia ingin sekali menegur Nova Ji untuk tidak terlalu dekat dengan Maurice Liu, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Jika dia melakukannya, dia hanya melawan kehendaknya sendiri. Ketika melihat Cedric Ji tidak mengucapkan sepatah kata pun, Colin Ji berdeham, lalu lanjut berkata, "Nova, tujuan kami memanggilmu kembali kali ini sebenarnya sangat sederhana. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang permasalahan keluarga belakangan ini. Karena pernikahan dengan Lius Corp berdampak terhadap kehilangan kepercayaan pihak kerjasama terhadap keluarga Ji. Orang-orang di luar yang menuntut pengembalian barang dan pengembalian uang adalah contohnya. Jadi kami sudah berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk tidak memaksamu menikah dengan Maurice Liu. Cepat berterima kasih ke Abda Dirut." Cedric Ji perlahan mengangguk ketika mendengarnya. Kata-kata Colin Ji membuatnya sanggup menjaga harga dirinya. Namun, hal yang membuat wajah Cedric Ji mengerut adalah Nova Ji ternyata merasa tidak setuju dan berkata, "Siapa bilang aku tidak akan menikah dengannya? Menikah atau tidak adalah urusanku. Apa hubungannya dengan keluarga? Jika aku tidak ingin menikah, kalian juga tidak perlu memaksaku. Tetapi jika aku ingin menikahinya, kalian tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol. Sudah masa apa ini, kalian masih menjalankan gaya feodal lama. Nova Ji, perhatikan cara kamu berbicara dengan orang yang lebih tua." Damien Ji membanting meja dan beranjak berdiri. Nova Ji meliriknya dan berkata, "Apakah kamu tahu aku sekarang lebih tua? Ketika awalnya memaksaku untuk menikah, mengapa kamu tidak mengatakannya ketika sedang berdiskusi? Kamu..." Melihat keduanya hendak bertengkar, Cedric Ji sudah tidak bisa mempertahankan harga dirinya lagi. Dia langsung buru-buru berkata, "Nova, kita yang bersalah dalam tindakan sebelumnya, tetapi pernikahan ini sama sekali tidak boleh dilaksanakan. Kamu mungkin tidak terlalu paham mengenai krisis keluarga, jadi aku akan menjelaskannya kepadamu.
Aku tahu jelas bahwa keributan di luar itu seperti keributan di pasar sayur setiap hari. Bagaimana aku mungkin tidak mengerti jelas? Novaji tersenyum dingin dan berkata, tapi ini tidak berarti aku harus memaksakan diri untuk berkompromi demi menyelamatkan klan keluarga. Jika aku mengikuti keinginan kalian dan tidak menikah seperti yang kalian katakan, aku tetap hanya akan menjadi keturunan dari keluarga cabang ke depannya. Sekalipun aku dinaikkan ke tingkat ketiga atau bahkan tingkat kedua, bukankah ini artinya aku tetap hanya akan bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan dengan sekelompok orang yang tidak kompeten? Tetapi jika aku menikahi Maurice Liu, aku dapat memperoleh apapun yang aku inginkan tanpa harus berusaha. Bukankah menjadi menantu Liu Scorp lebih baik daripada menjadi keturunan keluarga cabang? Wajah Cedric Ji langsung menegang ketika mendengarnya. Dia benar-benar sudah merasa sangat malu dimarahi oleh seorang junior seperti ini. Murai Ji membuka mulut dan berkata, itu bukanlah keadaannya, sekalipun kamu hanyalah keturunan keluarga Caang. Kamu tetap akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Dewan Direksi di masa depan, tidak lebih buruk daripada menjadi menantu Liu Scorp. Terlebih lagi, kamu adalah keturunan dari keluarga Ji, bagaimanapun. Seharusnya, jangan katakan semua ini tidak berguna, Maurice Liu, aku pasti akan menikahinya, jadi aku perlu beradu dan bertengkar dengan kalian sepanjang waktu. Kalaupun menjadi direktur, aku juga hanya akan memperoleh beberapa puluh juta setiap tahunnya. Apa hebatnya? Novaji mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau ini adalah permasalahan yang ingin kalian katakan, maka aku harus segera memesan tiket bioskop, jadi aku tidak akan menemani kalian berbincang lagi. Setelah selesai berbicara, Novaji pun berpaling pergi. Bagaimana mungkin Cedric Ji membiarkan dia pergi seperti ini? Dia langsung tergesa-gesa mendorong Colin Ji beberapa kali, untuk mengisyaratkan menyuruhnya untuk menetap. Colin Ji bergegas melangkah maju untuk menarik Novaji dan berkata, jangan terlalu tergesa-gesa, sebenarnya, jika kamu rela mengorbankan kebahagiaan pribadi untuk keluargamu, bukannya tidak ada keuntungan lainnya. Direktur atau sejenisnya terlalu jauh. Dengan demikian, Dewan Direksi baru saja membuat keputusan untuk mengeluarkan 300 juta sebagai subsidi untuk semua rekan kerja sama. Sebagai Direktur Keuangan, aku dapat mengajukan kepada Dewan Direksi untuk memberikan sedikit bagian kepadamu. Bukankah kamu memerlukan 1 miliar untuk mengembangkan perluasan cabang? Dengan demikian, aku akan memberikan 60 juta. Cedric Ji membuka mulutnya, tetapi tidak bicara. Jika dia bisa menghabiskan 60 juta untuk merubah pikiran Novaji, maka itu bukanlah sebuah kerugian. Terlebih lagi, uang ini juga dihabiskan untuk perusahaan cabang, bukan untuk orang lain. Pada akhirnya, Novaji masih saja bersikap meremehkannya. 60 juta benar-benar adalah angka yang sangat tinggi. Apakah status menantu Liu Scorp sepadan dengan sejumlah uang ini? Paman ketiga, menilai bahwa kita pernah bekerja sama sebelumnya. Aku tidak akan banyak omong kosong lagi. 200 juta. Tidak boleh kurang sepeser pun. Jika kalian ingin aku melepaskan status menantu Liu Scorp, kamu boleh menggantikannya dengan 200 juta. Jika tidak, jangan datang temui aku lagi. Aku tidak mempunyai waktu untuk banyak bertele-tele dengan kalian. Setelah selesai berbicara, Novaji langsung bersikap tegas dan melangkah pergi meninggalkan kantor. 155. Colin Ji menatap Robert Huo yang masih berdiri di sana dan berkata, Adili, lihat. Robert Huo meninggikan bahu, berpaling dan melihat orang-orang yang berada di ruangan itu tampil dengan berbagai jenis ekspresi berbeda, lalu berkata, jika aku menjadi dia, di mana aku dijadikan barang yang diperjualbelikan, aku juga tidak akan menyetujui kalian dengan mudah. 200 juta itu sangat bagus, setidaknya jauh lebih baik daripada berakhirnya keluarga Ji. Selanjutnya, Robert Huo juga pergi. Ketika mendengar suara langkah kaki di koridor yang menjauh, setelah beberapa saat berlalu, Damien Ji akhirnya bersuara di kantor. Novaji ini juga keterlaluan. 200 juta. Diam. Cedric Ji menatapnya tajam dan berbicara dengan nada marah. Dia kini benar-benar sudah sangat marah. Permintaan Novaji adalah hal yang tidak dia duga. Dia masih bisa menyetujui 60 juta, tapi 200 juta. Ini sudah terlalu banyak. Harus diketahui, keluarga Ji sudah mengeluarkan 300 juta untuk menyelamatkan krisis, bahkan mereka gunakan untuk mensubsidi rekan kerja sama. Dari mana lagi mereka bisa mendapatkan 200 juta untuk Novaji? Berdasarkan sikap Novaji, tanpa uang tunai berjumlah 200 juta, sepertinya dia benar-benar tidak akan mau berkorban untuk keluarga. Meskipun Cedric Ji menyalahkannya karena sudah berpihak dengan orang luar pada saat-saat kritis seperti ini, tetapi jika dipikirkan kembali, bukankah itu semua adalah kesalahannya sendiri? Jika bukan karena pertarungan melawan Colin Ji dan Novaji sebelumnya, hingga memaksanya menikahi Maurice Liu, bagaimana semua hal ini bisa terjadi? Bagaimanapun, itu semua disebabkan oleh dirinya sendiri. Colin Ji berjalan kembali, menghela nafas, lalu berkata kepada Cedric Ji, sepertinya gadis ini merasa sangat kesal, sepertinya dia akan sulit setuju jika kita tidak mengeluarkan sedikit biaya. Tidak setuju ya tidak setuju, aku tidak percaya bahwa keluarga Ji benar-benar akan jatuh tanpa dirinya. Ucap seorang dirut dengan marah.
Tidak ada yang setuju dengan kalimat ini. Semua orang merasakan tekanan yang sama beratnya dengan ekspresi mereka, karena kenyataannya membuktikan jika Nova Ji benar-benar bersikeras menikahi Morris Liu, maka keluarga Ji mungkin saja benar-benar jatuh. Ini adalah kemungkinan secara garis besar. Aku tidak yakin mereka tidak akan berubah pikiran jika kamu mengeluarkan 300 juta yuan untuk mensubsidi rekan kerja sama. Apakah mereka semua orang bodoh? Ucap direktur tersebut. Colin Ji berpaling menatapnya dan berkata, kenapa kamu masih saja tidak mengerti bahwa yang dunia luar bukan menilai uang, tetapi hubungan antara keluarga Ji dan Lius Corp. Selama Nova Ji menikah, tidak peduli berapa banyak uang yang kita keluarkan, mereka tetap akan mengira bahwa semua itu hanyalah mas kawin yang diberikan Lius Corp. Kami bisa memberikan penjelasan. Apakah penjelasan itu berguna? Siapa yang akan mempercayaimu? Tidak ada yang akan percaya sepatah kata pun sekalipun kamu menyebarkan aliran arus kas bank ke berbagai tempat. Ucap Colin Ji. Direktur tersebut membuka mulutnya, namun akhirnya menutup mulutnya dengan ekspresi kesal. Apa yang dikatakan Colin Ji itu tidak salah. Selama Nova Ji menikah dengan Morris Liu, semua penjelasan hanyalah omong kosong. Poin utama dari seluruh krisis ini terletak pada Nova Ji. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh mereka yang menjadi sumbernya. Tapi, 200 juta terlalu banyak. Ucap Murai Ji. Sebenarnya, aku kira Nova bukannya tidak mau. Dia hanya sedang merasa kesal, lalu merasa bahwa kita bersikap tidak baik terhadap dirinya sebelumnya. Jika tidak, dia juga tidak akan meminta 200 juta untuk membuatnya melepaskan statusnya sebagai menantu dari Lius Corp. Evan Ji beranjak berdiri dan berkata kepada Cedric Ji, menurutku, kakak ketiga yang seharusnya menemuinya dan berbicara dengannya lagi. 200 juta jelas tidak memungkinkan. Uang tunai di tangan kita tidak cukup untuk mengeluarkan 500 juta hanya untuk menenangkan keadaan krisis berbahaya ini. Sekalipun sudah bersusah payah mereda, semua itu hanya akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Jadi mohon kakak ketiga membicarakan beberapa hal baik dengannya. Bukankah dia sebelumnya memerlukan 100 juta untuk pengembangan perusahaan cabang sebelumnya? Berikan saja 100 juta kepadanya. Mengenai beberapa persyaratan yang diajukan sebelumnya, aku kira kita bisa menyetujuinya. Kesimpulannya, jika kamu ingin mengatasi krisis ini, semuanya mudah sekali didiskusikan. Colin Ji tidak menjawab dan hanya menatap Cedric Ji. Setelah cukup lama, Cedric Ji menatap Colin Ji dengan susah payah dan bertanya, apakah menurutmu dia mungkin menerima 100 juta? Aku tidak tahu. Colin Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Lius Corp memiliki aset yang tidak kalah dari kita, terlebih lagi Tuan Muda Liu memiliki banyak saham di tangannya. Jika menunggu hingga pembagian harta ke depannya, Morris Liu juga setidaknya akan mendapat lebih dari 500 juta yuan. Sebagai seorang menantu perempuan, semua aset itu akan dibagi dua jika mereka bercerai. Apakah keluarga akan mendapatkan 100 juta atau Morris Liu akan mendapatkan 2 hingga 300 juta, aku juga tidak bisa menjamin. Cedric Ji menampilkan ekspresi cemberut di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bicaralah dengannya. Gunakan 100 juta sebagai tokennya. Tidak peduli metode apapun yang kamu gunakan, kamu harus membuatnya setuju. Aku khawatir dia akan mengambil kesempatan untuk mengajukan persyaratan lain, kata Colin Ji. Selama tidak melanggar peraturan keluarga. Selama keluarga bisa selamat dari krisis ini, apapun boleh dibicarakan. Suara Cedric Ji terdengar sedikit kecewa awalnya. Dia bisa menggunakan pernikahan itu untuk menyerang sekutu dari dua keluarga cabang yang bersatu, juga bisa mendapatkan bantuan dari Lius Corp. Dia bahkan merasa cukup bangga dengan keputusan ini. Sekarang, sepertinya semua ini hanyalah hal terbodoh yang pernah dia lakukan. Apakah dirinya benar-benar sudah tua dan sudah tidak cocok untuk bertanggung jawab atas keluarga lagi? Colin Ji mengangguk, lalu berpaling meninggalkan ruang kantor. Damien Ji tidak bisa menahan diri dan bertanya, Dirut, apakah kamu benar-benar ingin memberi 100 juta kepada gadis itu? Jika kamu merasa terlalu banyak, kamu bisa memberikan saran yang masuk akal. Selama krisis bisa diselesaikan, aku bisa memberikan 100 juta ini kepadamu, ucap Cedric Ji. Damien Ji tidak langsung terdiam. Bagaimana dia mungkin bisa menyelesaikan krisis ini? Jika memang dia mempunyai cara, apakah Nova Ji mungkin masih mendapatkan giliran untuk menyombongkan diri di sini? Di sisi lainnya, Colin Ji berlari keluar dari perusahaan dan naik ke mobil Nova Ji. Robert Wu bertugas mengemudikan mobil. Setelah mereka bertiga meninggalkan perusahaan hingga berjarak beberapa ratus meter, mereka pun tertawa. 100 juta, sudah deal. Kondisi lainnya terserah padamu. Colin Ji tertawa terbahak-bahak dan terlihat merasa sangat bangga. Sekelompok orang itu kini telah mengalami kerugian besar. Mereka pasti tidak menyangka bahwa keputusan kecil di awal ternyata akan berakibat menjadi sebuah kerugian besar. Terima kasih atas dukungan paman ketiga. Kemampuan aktingmu jauh lebih baik daripada bintang film. Nova Ji memujinya pada waktu yang tepat. Colin Ji tertawa lebih keras lagi. Bagaimana mungkin tidak jika bukan karena dipaksa untuk belajar bisnis saat itu, aku mungkin sedang berjalan di karpet merah sekarang. Namun kembali ke topik awal, keberhasilan kali ini sesungguhnya bergantung kepada sound. Coba katakan bagaimana otakmu itu bekerja, bagaimana kamu bisa mempermainkan mereka seperti itu. Bahkan belum ada yang bisa melihatnya.
Robert Huo yang sedang berkendara itu pun tersenyum, mereka mungkin tidak menyadarinya, tapi kita mengambil jalan yang terbuka, di mana mereka hanya punya satu pilihan. Saat ini, sekalipun mereka meragukannya, namun mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Benar juga. Colin Ji mengangguk, lalu menatap Nova Ji dan berkata, selain dari 100 juta, apalagi yang akan kamu ajukan? Promosi langsung ke tingkatan kedua. Promosi kenaikan tingkat bisa dijalankan sesuai peraturan. Mengenai ajuan lainnya, selain dari yang sebelumnya, aku ingin mendapat satu jatah dalam jabatan direktur untuk keluarga cabang, ucap Nova Ji. Colin Ji langsung kaget mendengarnya, jatah jabatan direkruter. Dewan direksi keluarga Ji hanya terdiri dari 15 orang, 10 diantaranya adalah anggota keluarga inti dan 5 orang lainnya adalah anggota keluarga cabang, dan tidak pernah berubah sejak awal berdirinya keluarga. Permintaan ini sepertinya agak sulit, aku khawatir keluarga inti tidak akan setuju, ucap Colin Ji. Setiap orang hanya mendapatkan satu posisi. Jika ada satu anggota tambahan dari keluarga cabang, maka satu anggota dari keluarga inti akan berkurang. Siapa yang rela melepaskan posisinya? Kalau begitu aku tidak peduli, posisi atau berakhir hancur bersama-sama, ucap Nova Ji sambil mengerutkan bibirnya. Apakah kamu mungkin benar-benar berencana untuk menjatuhkan keluarga? Tanya Colin Ji. Itu tergantung bagaimana mereka bertindak, ucap Nova Ji sambil meninggikan bahunya. Ketika melihat sikapnya yang santai, Colin Ji pun tidak mengatakan apa-apa. Mereka kemudian membincangkan hal lainnya, menunda beberapa saat sebelum kembali ke perusahaan untuk melaporkan situasinya. Ketika Colin Ji pergi, Nova Ji bertanya, mengapa kamu menyuruhku untuk mengungkit permasalahan kuota direktur di depan hadapannya? Bukankah akan lebih berguna jika kita langsung memberitahu Dirut? Tidak peduli apakah mengambil kesempatan untuk langsung dipromosikan hingga ke tingkatan kedua, atau memperebutkan kuota direktur, semua itu adalah saran Robert Huo. Yang pertama adalah karena Robert Huo percaya bahwa promosi adalah bagian dari sistem keluarga yang tidak akan pernah diubah, juga tidak boleh diubah karena siapapun. Jika mereka kini membuat pengecualian hanya karena Nova Ji, lalu dapat membuat pengecualian untuk orang lain ke depannya, dengan demikian, apa gunanya keberadaan sistem? Mengenai kuota Dirut, alasannya menyebutkannya secara spesifik di hadapan Colin Ji tentu saja sangat sederhana. Tidak peduli apakah hubungan antara keduanya kuat atau tidak, Colin Ji tetap merupakan anggota keluarga inti. Niat awalnya untuk bersatu hanyalah untuk meningkatkan status dan identitas pribadinya, dan tidak berarti bahwa dia benar-benar berpihak pada keluarga cabang. Oleh karena itu, Nova Ji pun harus bersikap mempunyai perselisihan pendapat di hadapannya. Dengan demikian, Colin Ji akan sepenuhnya membantu mereka untuk membujuk anggota keluarga inti. Robert Huo telah mempertimbangkan semua detailnya, hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu saat untuk memanen buah-buahnya. 156. Colin Ji kembali ke perusahaan dan mengulangi percakapan dengan Nova Ji. Seperti yang dianalisis oleh Robert Huo, Colin Ji akhirnya akan menjadi anggota keluarga inti. Bagaimanapun cara membentuk aliansi, ia harus terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan keluarga inti. Hanya saja keluarga inti juga bermaksud untuk menekannya sebelumnya, jadi Colin Ji mengambilnya saat menceritakannya kembali, dan juga membantu Nova Ji mengatakan banyak hal yang baik. Cedric Ji memikirkannya berulang kali, menghubungi keluarga senior untuk 3 kali pertemuan, dan akhirnya mengumumkan bahwa dia menyetujui persyaratan Nova Ji. 100 juta RMB tunai. Tentu saja, ini ada di rekening publik perusahaan cabang, dan tidak boleh digelapkan untuk penggunaan pribadi. Penguasaan cabang sepenuhnya dimiliki oleh Nova Ji, namun mengingat Nova Ji pernah hampir menjual perusahaannya, Cedric Ji secara khusus menambahkan syarat. Ekuitas perusahaan terbatas pada dividen. Meskipun adalah GM, tetap tidak memiliki hak untuk membeli atau menjual perusahaan. Adapun jumlah direktur yang paling penting, meski Cedric Ji setuju, dia tidak menarik satupun dari jumlah keluarga inti. Ini merupakan peningkatan tambahan. Dengan kata lain, jumlah direktur 15 di keluarga Ji kini menjadi 16. 10 dari mereka berasal dari keluarga inti dan 6 dari KIC. Saat keputusan ini dibuat, keluarga inti merasa terhina. Tapi tidak ada alternatif lain. Sekarang semua orang berharap Nova Ji dapat mengambil inisiatif untuk membatalkan kontrak pernikahan dan tidak boleh menikahi Maurice Liu. Jika tidak, keluarga Ji akan tamat. Apa pentingnya jumlah direktur saat keluarga Ji jatuh? Untuk KIC, ini adalah kabar baik. Segera setelah Cedric Ji membuat keputusan, beberapa orang di KIC mencari Nova Ji. Orang paling bergengsi di KIC, Anton Ji, juga paman besar Nova Ji. Di KIC saat itu, ayah Nova Ji sangat terkenal, dan Anton Ji adalah pendukungnya yang paling kuat. Setelah bertarung, Anton Ji mengambil alih dari posisi atas dan mengambil alih KIC hingga sekarang. Dia dulu sangat mengagumi ayah Nova Ji, tetapi seiring berjalannya waktu, kekaguman ini berubah menjadi kecemburuan. Meski KIC tidak sebagus keluarga inti, tapi juga memiliki kekuatan yang besar, Anton Ji tidak ingin posisinya terguncang oleh siapapun. Karena itu, dia tidak terlalu banyak bertanya kepada Nova Ji, dan sangat takut keponakan ini akan menggantikan tempatnya di masa depan. Kini Nova Ji berhasil merebut jajaran direksi. Awalnya Anton Ji ingin langsung ke Cedric Ji dan sepakat pada siapa.
Akhirnya, Cedric Ji mengatakan bahwa kuota ini adalah milik Nova Ji, dan dia akan memberikannya kepada siapapun yang dia katakan. Tidak ada cara lain, Anton Ji harus mendatangi keponakan yang biasanya tidak memperdulikannya ini. Aku memiliki sedikit pengetahuan dan kurangnya kualifikasi. Jika aku menjadi direktur, banyak orang pasti akan tidak puas dan dengan mudah akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, tempat ini diserahkan kepada paman. Mata Anton Ji menyipit karena tertawa. Kuota direktur mewakili setidaknya 20 juta dividen per tahun. Ini hanya angka dari luar. Secara umum, setiap direktur dapat mengelola cabang secara mandiri. Berbeda dengan manajer umum, direktur mengontrol hampir semua kekuatan dividen cabang. Kecuali 20% dari keuntungan yang akan diserahkan kepada keluarga, sisa 80% dibiarkan tanpa pengawasan bahkan jika dia memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Jika satu cabang dilakukan dengan baik, keuntungan tahunan akan lebih dari puluhan juta. Uang masih sekunder, yang utama adalah jika satu kuota lagi, dia bisa mengatur orang kepercayaan ekstra. Pada saat itu, hak untuk berbicara di KIC dan bahkan seluruh keluarga akan meningkat. Nova Ji memberinya hak untuk mengalokasikan kuota, yang setara dengan memberi Anton Ji kesempatan yang baik untuk memenangkan hati orang-orang. Yakin banyak orang yang akan menyanjungnya untuk ini, berharap mendapatkan kuota ini. Oleh karena itu, kesan Anton Ji terhadap Nova Ji telah meningkat pesat. Sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata, "Keponakan yang baik, jangan khawatir. Yang di keluarga ini berani merepotkanmu di masa depan, akulah yang pertama akan menghadapinya." Setelah dia pergi, Nova Ji menutup pintu dan berkata kepada Robert Huo, "Apakah kamu yakin memberinya titik itu lebih berguna daripada memegangnya di tanganmu sendiri?" Orang seperti ini bermuka dua, dia berterima kasih hari ini, siapa tahu dia besok akan menjatuhkanmu. Keluarga cabang agak lebih kompak daripada keluarga inti, belum lagi kamu juga mengerti bahwa jika kamu tidak cukup mumpuni, kamu tidak akan bisa duduk dengan aman. Daripada begini, lebih baik berganti sandaran. Robert Huo tersenyum dan berkata, keluarga inti ada Colin Ji, dan KIC memiliki Anton Ji. Mulai sekarang, kamu akan memiliki semua sandaran di keluarga, dan tidak akan kesulitan berjalan ke samping. Kamu saja yang berjalan menyamping, aku bukan kepiting. Nova Ji mendengus, lalu tersenyum di wajahnya, dan berkata, tapi bagaimanapun, panen kali ini benar-benar tidak terduga. Kamu bilang ingin 100 juta RMB untuk pengembangan kantor cabang hanya angan-angan, tidak disangka sekarang benar-benar didapatkan. Kalau bukan karena keluarga inti punya keinginan sendiri, butuh banyak usaha keras untuk bisa mendapatkan 100 juta RMB, kata Robert Huo. Nova Ji mengangguk, dia melakukan perencanaan strategis dengan Robert Huo sebelumnya, benar-benar membutuhkan 100 juta RMB untuk menguasai pasar. Menurut rencana Robert Huo pada saat itu, secara bertahap perlu menyusup ke keluarga dan mendapatkan uang paling singkat setengah tahun atau 3 bulan. Dan sekarang, hanya dalam seminggu atau lebih, uangnya telah diterima. Ditambah dengan kontrol cabang, dan promosi default level 3, kembalinya Nova Ji ke rumah Ji jauh di luar imajinasi. Ini membuatnya semakin mengagumi Robert Huo, juga lebih menakutkan. Dalam seminggu, pria ini sepenuhnya membuktikan fakta bahwa dia bisa bermain dengan keluarga Ji yang bernilai jutaan RMB dengan mudah. Bahkan rubah tua seperti Cedric Ji tidak bisa melawannya, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Untungnya, Robert Huo tidak menunjukkan bahwa dia tidak akan menguntungkan keluarga Ji. Nova Ji tidak mau mengusirnya, tidak peduli betapa cemburunya dia. Dia mungkin tidak menyadari bahwa ketergantungannya pada Robert Huo akan diukir di tulangnya. Ketergantungan semacam ini membuat ketagihan, benar-benar ingin keluar dari rawa ketika kecanduan itu hampir tidak mungkin. Setelah 100 juta uang tunai dimasukkan ke akun perusahaan, Nova Ji menghadiri pertemuan yang diadakan khusus oleh keluarga Ji sesuai kesepakatan, dan mengumumkan di depan umum bahwa sangat tidak mungkin untuk menikahinya dengan Maurice Liu. Pada saat yang sama, keluarga Ji mengumumkan bahwa mereka akan memberikan 300 juta RMB untuk mensubsidi mitra, dan 1 miliar RMB untuk memperluas operasi perusahaan cabang. Selain itu, menurut saran Robert Huo, Departemen Hubungan Masyarakat juga menelusuri seluruh krisis melalui berbagai saluran. Bahkan, itu adalah yang diarahkan sendiri dan bertindak sendiri oleh keluarga Ji untuk membuat perusahaan cabang terkenal. Dengan pidato pribadi Nova Ji dan bantuan 400 juta RMB, banyak orang mempercayai rumor tersebut. Meski tidak malu dengan ini, dia harus mengakui bahwa itu benar-benar membuat keluarga Ji terkenal. Tepatnya, reputasi Nova Ji meningkat drastis. Robert Huo menyarankan bahwa ketika Departemen Hubungan Masyarakat menelusuri rumor tersebut, secara tidak langsung juga mendorong Nova Ji ke depan melalui saluran-saluran ini. Dengan cara ini, banyak orang yang penasaran dengan wanita muda keluarga Ji yang cantik ini. Sedikit cek kredit Nova Ji untuk periode waktu ini muncul. Yang disebut pahlawan saat itu, krisis membuat Nova Ji terkenal dan kaya raya, dan itu bisa disebut akhir yang bahagia. Mengatakan bahwa orang yang tidak terlalu bahagia mungkin seperti Damien Ji dan Denovan Ji. Semakin besar keuntungan Nova Ji, semakin kesal kedua ayah dan anak itu. Pada awalnya, seorang anak KIC yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyemir sepatu mereka, tiba-tiba berubah menjadi orang penting di titik puncak. Namun Denovan Ji sendiri sudah terpukul hingga urutan level keempat.
Bahkan kekuatan untuk mengontrol keluarga cabang sudah hilang. Celah seperti itu membuat ayah dan anak itu sangat kesal. Hanya saja ketika bertemu Novaji, mereka harus berpura-pura bahagia, karena takut membatalkan apa yang telah dikatakan sebelumnya. Saat itu, jika Novaji mengatakan kalau dia tidak menikah maka dia dipaksa oleh keluarga, padahal jika keluarga Ji hampir habis maka keluarga Ji benar-benar mati. Secara keseluruhan, ketika Novaji meninggalkan rumah Ji, beberapa orang mengucapkan selamat tinggal padanya, dan beberapa memberikan pandangan bermusuhan. Hanya Colin Ji yang berdiri di depan mobil dan mengedipkan matanya dengan tulus menyipitkan mata, dan memintanya untuk kembali lagi. Kendaraan itu melaju menjauh dari pintu masuk markas dan mengalihkan pandangannya dari jendela. Novaji memandang Robert Wu yang duduk di sampingnya, dan berkata, setelah ini aku harus bisa meningkat ke tingkat kedua. Tujuan kita tidak hanya sampai ke tingkat kedua. Robert Wu tersenyum dan berkata, semangat calon ketua. Ketika Robert Wu berbicara tentang cita-citanya untuk masa depan untuk pertama kalinya, Novaji masih sedikit ragu-ragu, tetapi sekarang dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia penuh dengan semangat. Melihat pria yang tersenyum di depannya, Novaji tidak berpikir apa-apa, hanya merasa sangat tenang. Di masa depan, mungkin benar-benar dapat menantikan jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun tetapi sangat cerah. 157. Sepulang dari rumah Ji, hari sudah siang. Robert Wu tidak langsung pulang, juga tidak menelepon Natalining, melainkan pergi ke toko bunga dulu. Kenapa kamu datang ke sini? Novaji bertanya ketika dia turun dari mobil. Datang ke toko bunga, tentu saja untuk membeli bunga, jawab Robert Wu. Novaji terpana, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, ekspresinya agak tidak wajar. Dia salah mengira bahwa Robert Wu ingin membeli bunga untuk dirinya sendiri. Sebagai wanita dengan sedikit pengalaman dalam cinta, satu-satunya pemahamannya tentang pengiriman bunga adalah untuk mengungkapkan niat baiknya. Robert Wu memasuki toko bunga, melihatnya sekilas dan menunjuk ke bunga matahari di depannya, dan berkata, tolong bungkuskan beberapa. Orang toko itu datang untuk mengambil bunga matahari dan membuat paket sederhana, tidak ada yang bisa berangkat. Tapi bunga matahari kuning cerah tampak lebih murni dan cerah. Robert Wu melihat sekeliling, lalu bertanya kepada Novaji, bagaimana dengan ini? Novaji merasa sedikit bingung dan ragu-ragu, itu. Baiklah, baiklah. Tapi tidak ada orang yang hanya memberikan bunga matahari kepada perempuan. Benar juga. Robert Wu berpikir sejenak, memetik 2 tulip, satu di kiri dan yang lainnya tepat di sebelah bunga matahari. Dia sepertinya menganggapnya lucu, dan tersenyum beberapa kali. Novaji semakin bingung, bahkan tidak malu untuk pergi menemui Robert Wu. Setelah Robert Wu membayar, dia sedikit menundukkan kepala dan mengikuti ke belakang dan meninggalkan toko bunga. Setelah membuka pintu mobil, Robert Wu tidak masuk ke dalam mobil dan berkata, silakan. Saya harus pergi ke pasar sayur. Gabi pasti berteriak-teriak minta iga babi asam manis. Novaji yang sudah berada di dalam mobil terkejut, dan kemudian menyadari bahwa bunga itu tidak dibeli untuknya, tetapi untuk Natalining. Untungnya, dia hanya sedang bersemangat, memikirkan tindakan seperti apa yang harus dia gunakan saat memetik bunga nanti. Oh, kalau begitu pergilah, aku juga cukup sibuk. Novaji mencoba membuat suaranya lebih damai, tapi tidak peduli bagaimana dia menyembunyikannya, matanya secara tidak sadar masih mengarah ke bunga matahari. Dia bukanlah wanita yang menyukai bunga. Hanya melihat sesuatu yang tidak bisa dimakan tidak ada artinya di mata Novaji. Tetapi hari ini tidak tahu apa yang salah, dia hanya berharap menerima hadiah seperti itu dari seseorang. Novaji, yang sedikit tersesat di dalam hatinya, hanya bisa secara paksa menenangkan pikirannya yang kacau dan berkata kepada sopir, ayo pergi. Saat itu, Robert Wu tiba-tiba berkata, hampir lupa, ini untukmu. Sebuah aroma samar masuk, Novaji menoleh dan melihat Robert Wu memegang bunga lili merah muda dan memasukkannya dari jendela mobil. Aku dengar-dengar bunga ini melambangkan kemurnian dan keanggunan. Itu sangat cocok untukmu, jelas Robert Wu. Kegembiraan tanpa alasan mengambil alih hatiku, dan sudut mulutnya sedikit miring tanpa disadari, tetapi dia masih harus berkata terus terang, mengapa kamu membeli barang-barang yang tidak berguna seperti itu? Walaupun bicara seperti ini, gerakan tangannya mengambil bunga ini tidak lambat. Mengambil bunga lili merah muda, Novaji tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menciumnya. Robert Wu berdiri di dekat mobil dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, baunya harum. Mungkin dia melihat bahwa dia sangat peduli dengan bunga ini. Novaji merasakan semacam rasa malu yang tak terkatakan, dan langsung mendengus, dan berkata, ini tidak harum sama sekali, dan tidak ada yang hanya memberi satu bunga, dasar pelit. Aku terlalu malas untuk meladenimu, ayo pergi. Sopir menanggapi dan menyalakan kendaraan, dan mobil perlahan melaju menjauh dari tempat itu. Dari kaca spion, bisa melihat Robert Wu berdiri di pinggir jalan sambil melambai padanya. Di dalam mobil, aroma bunga yang samar terus memancar, membuat mood Novaji semakin baik. Setelah sekian lama, sampai Robert Wu tidak lagi terlihat di kaca spion, dia menatap bunga lili merah muda di tangannya. Ekspresinya agak rumit, seperti suka dan duka. Sambil menghela napas, dia meletakkan bunga lili merah muda di sampingnya. Di sisi lain, Robert Wu naik taksi ke pasar di dekat rumahnya. Namun di seberang jalan, Pan Simi sedang duduk di dalam mobil dan menatapnya.
10 menit yang lalu, Pan Simi datang untuk membeli barang-barang terdekat. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia melihat Robert Huo dan seorang wanita cantik keluar dari mobil dan memasuki toko bunga bersama. Untuk beberapa alasan, dia tidak mengganggu, tetapi menunggu perkembangan sesuatu. Setelah beberapa menit dia melihat Robert Huo keluar, memegang segenggam bunga matahari di tangannya, berdiri di depan mobil berbicara dengan wanita cantik itu. Kemudian, seolah-olah dengan sihir, dia mengeluarkan bunga lili merah muda dan menyerahkannya kepada wanita itu. Pan Simi tidak tahu apa yang mereka berdua katakan, tetapi sebagai seorang psikiater, dia bisa melihat ekspresi halus berubah di wajah wanita di dalam mobil melalui jendela mobil, yang mewakili kegembiraan yang samar. Kemudian kendaraan pergi, dan Robert Huo juga pergi sendiri dengan taksi. Jika bukan karena Robert Huo, dia masih memiliki bunga matahari di tangannya. Pan Simi bisa memastikan bahwa kedua orang ini memiliki hubungan yang mirip dengan pasangan. Tetapi sekarang karena ada lebih banyak bunga matahari, dia tidak begitu yakin. Paling tidak bisa terlalu sembarangan. Setelah memikirkannya, Pan Simi melepaskan pikiran untuk menelepon Natalie Ning, mengingat masalah ini, dan berencana mencari kesempatan untuk menguji Robert Huo. Dari mana Robert Huo tahu bahwa psikiaternya akan muncul di seberang jalan secara kebetulan? Ketika dia tiba di pasar, dia dengan hati-hati memilih iga dan membeli beberapa sayuran segar sebelum pulang. Mengetuk pintu, dan setelah sekitar 10 detik pintu terbuka. Melihat Natalie Ning yang berdiri dalam keadaan linglung, Robert Huo tersenyum dan memberikan bunga matahari di tangannya, dan berkata, "Untukmu, kamu telah bekerja keras di rumah akhir-akhir ini." Bunga matahari bukanlah jenis bunga dengan keharuman bunga yang kuat, tetapi melihat bunga kuning cerah di depannya, dan mendengarkan kata-kata yang menghangatkan hati Natalie Ning terasa meleleh. Sound Lee belum pernah memberinya kejutan sebelumnya. Dan sekarang, pada hari pertama dia kembali, tidak disangka dia memberinya bunga. Meski seperti Novaji, Natalie Ning juga merasa bahwa bunga adalah hadiah yang paling tidak berarti, yang tidak bisa dimakan atau dipakai. Tapi, dia tidak menolak hadiah seperti itu, dan sangat menyukainya. Karena di balik bunga melambangkan kecintaan pria pada wanita. Jika membenci seseorang, tidak akan pernah memberinya bunga. Terima kasih. Natalie Ning memindahkan bunga dan mengendusnya sambil tersenyum. Ayah. Mendengar suara Gabi, Robert Huo mendongak tetapi terkejut menemukan bahwa selain Natalie Ning dan putrinya, Freya Gu dan Stella Yue ada di sana. Ketika melihat Robert Huo, ekspresi tidak senang Freya Gu menjadi semakin tidak wajar. Terutama ketika dia melihat bunga di tangan Natalie Ning, dia merasa tidak nyaman. Jadi, alih-alih menunggu Robert Huo bertanya mengapa mereka ada di sini, Freya Gu langsung membawa Stella Yue dan berkata, "Ayo pulang." "Tidak, aku tidak mau pergi. Aku mau bersama Paman Li." Stella Yue meronta mati-matian, suaranya berubah dari kegembiraan menjadi tersendak. Natalie Ning menjelaskan di samping, Stella kembali dengan Gabi dari sekolah pada siang hari dan berkata kamu tidak memasak untuknya selama beberapa hari. Aku menelepon Nona Gu, dan kamu kembali segera setelah dia datang. Aku ingin Paman Li bermain denganku. Aku juga ingin makan makanan yang dimasak oleh Paman Li. Stella Yue berteriak keras, Paman Li berjanji pada kita, aku. Ayah, sebuah suara yang tajam membuat ruangan menjadi sunyi. Semua orang memandang Freya Gu, dan Freya Gu dengan dingin menarik putrinya keluar. Jangan paksa aku memukulmu lagi. Ayo pulang. Natalie Ning bereaksi dan dengan cepat membujuk, Nona Gu, Stella masih anak-anak, Sound Lee kebetulan sudah pulang. Ayo makan bersama di sini siang ini. Terima kasih Nona Ning atas kebaikanmu. Mungkin kita punya cara berbeda dalam mendidik anak-anak kita. Aku tidak bisa mentolerir dia lari ke rumah orang lain untuk makan tanpa menyapa. Kata Freya Gu dingin dan menyeret Stella Yue keluar. Natalie Ning ingin menahannya, tapi dihentikan oleh Robert Huo. Paman Li, Paman Li. Stella Yue mengulurkan tangannya ke arah Robert Huo, berharap dia bisa menggendongnya. Tadi, setelah tamparan, pipi gadis kecil itu bengkak menunjukkan seberapa kuat tamparan Freya Gu. 158. Robert Huo menghela napas dan berkata kepada Stella Yue, pulanglah dengan ibumu dulu, dan paman akan memasakkanmu makanan nanti lusa. Freya Gu menatapnya, ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan penolakan, jadi dia hanya bisa menarik putrinya dengan tiba-tiba. Stella Yue tidak meronta lagi, hanya menangis dan berteriak pada Robert Huo, Paman Li, kamu harus datang. Natalie Ning berjalan ke pintu, lalu menghela napas, Nona Gu ini benar-benar tinggi hati. Stella hanya ingin makan makanan yang kamu masak, dan dia malah sampai menamparnya seperti itu. Dia bukan tinggi hati, tapi tidak percaya diri, kata Robert Huo. Natalie Ning sedikit bingung, jelas tidak bisa memahami perbedaan antara kedua ini. Namun bagi Robert Huo, ini adalah sesuatu yang bisa dilihat secara sekilas. Freya Gu jelas menganggap putrinya berisik dan ingin makan makanan orang lain itu memalukan, dan dia merasa rendah diri. Setelah melihat Robert Huo, dia panik. Tidak ada cara lain yang baik untuk mengatasi masalah tersebut, selain memilih kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Sama seperti terakhir kali Stella Yue kabur dari rumah pada malam hujan, pertama kali dia menemukannya, Freya Gu juga pergi dan memukulinya. Tapi setelah dipukul, dia langsung memeluknya dan menangis sedih.
Cara dia menangani berbagai hal sangat mudah, dan lebih tepatnya, ini adalah pelarian. Karena dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menggunakan kata-kata atau cara lain yang lebih lembut untuk menyelesaikan hal-hal ini, kurangnya kepercayaan diri yang ekstrim adalah asal mula kekerasan. Meskipun tidak tahu banyak tentang hal-hal psikologis ini, Natalie Ning masih berkata, kalau begitu kamu bisa membeli makanan besok untuk melihat anak itu, sangat menyedihkan. Ayahnya meninggal dunia sejak masih kecil, jadi tidak heran sangat senang denganmu. Natalie Ning adalah wanita yang sangat baik dengan penuh cinta keibuan. Robert Huo tidak langsung setuju, tetapi berkata, kita bicarakan lagi nanti apakah kamu sudah makan. Mau aku buatkan iga sapi asam manis untukmu. Aku baru saja membelinya dari pasar tadi. Kamu langsung pergi ke pasar setelah kembali, kenapa tidak istirahat dulu, kata Natalie Ning dengan ekspresi prihatin. Aku tidak terlalu lelah, bekerja di mana itu sama saja. Kali ini, Gabi datang, meraih tangan Robert Huo, dan bertanya dengan sedih, ayah. Setelah kamu membuat iga babi asam manis, bolehkah aku membawanya ke sekolah untuk diberikan kepada Stella? Dia sangat suka asam manis. Tentu saja. Robert Huo menyentuh rambut lembutnya, kebaikan putrinya, tidak diragukan lagi diturunkan dari Natalie Ning. Dia berharap bisa menjaga kebaikan seperti itu selamanya, karena itulah yang paling ia hargai. Di sisi lain, Freya Gu, seperti yang dikatakan Robert Huo, setelah berjalan dalam jarak tertentu, dia berjongkok dan memeluk Stella Yue yang masih menangis, dan bertanya dengan sedih, apa itu sakit? Maaf ibu seharusnya tidak menamparmu. Ada bercap 5 jari yang terlihat jelas di salah satu pipi Stella Yue. Setiap kali melihatnya, Freya Gu ingin menamparkan dirinya sendiri. Itu adalah kesia-siaannya sendiri, mengapa dia harus melampiaskan emosinya pada putrinya. Awalnya, Natalie Ning meneleponnya dan mengatakan bahwa Stella Yue telah pergi ke rumah. Dia tidak terlalu banyak berpikir, tetapi merasa sedikit malu. Jadi di rumah, selalu mendesak putrinya untuk pergi dengan tenang, dan tidak pernah terpikir untuk melakukannya. Saat Robert Huo memasuki ruangan, hati Freya Gu merasa panik dan tidak percaya diri. Dia tidak ingin Robert Huo melihat bahwa dia sangat malu. Freya Gu, yang tidak memiliki cara yang baik untuk membujuk putrinya pergi, hanya bisa menamparnya. Nyatanya, setelah tamparan itu, dia menyesalinya. Tapi di depan Robert Huo dan Natalie Ning, dia tidak bisa menunjukkan kelembutan apapun. Ini adalah rumah orang lain, dan yang harus dilakukan adalah membawa putrinya pergi tanpa mengganggu orang lain. Semua kesedihan dan duka harus ditanggung sendiri, bagaimanapun juga itu bukan tanggung jawab orang lain, dan mereka tidak wajib menanggung rasa sakitmu. Apalagi saat Robert Huo memberikan bunga kepada Natalie Ning. Menunjukkan sisi pria yang baik membuat Freya Gu merasa bahwa datang ke sini untuk mengganggu kehidupan orang lain adalah dosa. Dia pria yang baik, bagaimana bisa diganggu? Barulah setelah pergi, dia langsung menghibur putrinya. Stella Yue terus menangis, memegangi leher Freya Gu, tersedak dan berkata, Bu, aku hanya ingin makan makanan yang dibuat oleh Paman Li. Aku tidak ingin membuatmu marah. Tangisannya membuat Freya Gu menyesal dan memeluk Stella Yue dengan erat. Matanya merah dan air mata menetes, maaf ibu tidak seharusnya menamparmu. Tapi sebaiknya kita tidak pergi ke rumah orang lain begitu saja. Terutama Paman Li, kamu tidak boleh datang mencarinya. Tapi aku suka Paman Li. Stella Yue memeluknya, tersedak dan berkata, Gabi bilang, aku juga bisa menelepon ayahnya. Tidak boleh. Freya Gu tiba-tiba berdiri tegak. Dia membuka matanya seperti rusa yang ketakutan, dan berkata dengan cemas, ini tidak boleh. Dia bukan ayahmu, kamu punya ayah. Tapi, aku belum pernah melihat ayah Paman Li, dia benar-benar terlihat. Aku sudah bilang, dia bukan ayahmu. Freya Gu berdiri, wajahnya sangat dingin, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tidak sampai saat ini dia menyadari bahwa ketergantungan putrinya pada pria itu berada di luar imajinasinya. Mungkin itu benar-benar karena dia tidak memiliki cinta ayahnya, dan dia kebetulan bertemu dengan pria yang begitu baik. Tentu saja, dia tidak bisa tidak berharap untuk memiliki ayah seperti itu. Tetapi Freya Gu tahu bahwa ini tidak mungkin. Kebahagiaan pria itu, saat dia melihat dengan matanya sendiri, tidak mungkin pasangan itu bercerai. Tidak bahkan jika bercerai, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana? Freya Gu tidak bisa menerima menjadi seorang selingkuhan. Mungkin ini terkait dengan didikan yang diterimanya sejak kecil. Setelah kematian suaminya, dia tidak pernah berpikir untuk mencari pria lain sebagai teman, untuk menjaga kesuciannya. Oleh karena itu, dia berhati-hati untuk menjaga jarak yang cukup dari Robert Huo, dan ketika dia sangat membutuhkan bantuan, dia tidak berbicara dengan Robert Huo. Ketika putrinya sangat bergantung pada pria ini, dia memilih untuk menutupi kepanikannya dengan amarah dan raungan. Melihat ibunya yang marah, Stella Yue sedikit bingung, hanya tahu harus mengulangi. Gabi bilang. Gabi selain Chris Fang, tidak ada orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya. Gabi, yang baik dan murah hati, cantik dan bijaksana, juga merupakan gadis kecil paling populer di kelas. Stella Yue iri pada teman kecil ini, jadi dia sangat berharap memiliki ayah yang sama dengan teman kecilnya, dan ayah ini sangat baik. Bahkan setelah beberapa hari, Stella Yue tidak pernah melupakan bahwa pada malam petir itu, sosok yang berlari di tengah hujan lebat memanggil namanya.
Sungguh tinggi, penuh rasa aman yang dibawa oleh cinta keayahan. Paman Li itu pasti ayahnya. Pikiran anak kecil tidak memiliki gagasan lain, hanya keinginan yang sederhana dan murni ini. Hanya saja keinginan seperti itu tidak realistis bagi Freya Gu. Dia bahkan merasa takut bagaimana jika putrinya sangat bergantung padanya untuk waktu yang lama. Akankah suatu hari, dia tidak bisa melepaskan diri seperti putrinya, dan tidak bisa lagi mengendalikan hatinya? Freya Gu tahu betul bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang Robert Huo, tetapi itu hanya berdasarkan pada kekosongan jangka panjang dan kecemburuan akan kebahagiaan Natalining. Ini bukan cinta, tapi perasaan cinta. Dia dapat memiliki kesan yang baik pada siapapun, tetapi dia tidak dapat dengan mudah memiliki cinta dengan seorang pria. Melihat putrinya yang menangis, mata Freya Gu berubah sedikit menjadi lebih bertekad. Ini tidak bisa berlangsung lebih jauh lagi. Memberitahu Robert Huo alamat sanggar tari adalah tindakan bawah sadar itu sendiri, tidak terlalu jauh darinya saat dia mengatur, tetapi secara naluriah berharap dia bisa mendekat. Ini adalah pikiran yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Freya Gu harus membuat keputusan yang akan membuatnya tidak lagi menderita dari masalah ini. Yaitu benar-benar, menjauh dari pria ini. 159. Ibu. Stella Yue sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ibunya, wajah kecilnya dipenuhi kecemasan. Freya Gu memandangi rumah kecil itu. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, meraih tangan putrinya, dan berkata, "Ayo pergi." "Pulang?" tanya Stella Yue. Freya Gu terdiam beberapa saat. Kemudian, dengan sedikit rasa kesepian dan tekad, dia menjawab, "Kita cari rumah baru." Setelah mengantar Gabi ke sekolah pada sore hari, Robert Huo dan Natalining kembali menyinggung tentang aktivitas penurunan berat badan sebelumnya. Natalining tidak bermalas-malasan di rumah akhir-akhir ini, jadi dia telah menyempurnakan rencananya lagi dan melakukannya dengan lebih cermat. Setelah melihatnya lagi, Robert Huo memujinya karena perhatiannya dan sikapnya sebagai seorang pengusaha. Sangat terpuji. Itu membuat Natalining merasa malu, tetapi pada saat yang sama bersemangat. Bakat bisnis sang suami telah diverifikasi sepenuhnya oleh semua orang yang pernah berhubungan dengannya di bidang bisnis. Mereka semua mengaguminya. Yang paling akrab di antara mereka adalah adik laki-lakinya Eugene Ning, dan teman sekelas Universitas Novaji. Di hadapan Robert Huo, Natalining tidak pernah berani menunjukkan rasa bangga, karena dia tahu bahwa sekeras apapun dia berusaha, akan sulit untuk mengimbangi bakat alami pria ini. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik, tidak membiarkan dirinya ketinggalan terlalu banyak, setidaknya beberapa pengetahuan harus dipahami. Selesainya rencana bukan berarti bisa langsung dimulai. Menurut gagasan Robert Huo, setidaknya butuh 2 minggu untuk pemanasan. Seluruh proses acara dapat berlangsung selama 3 bulan, yang bukan merupakan masalah yang mendesak. Pada jam 5, Robert Huo pergi menjemput Gabi dari sekolah, tetapi gadis kecil itu terlihat sangat kesal. Stella tidak datang ke kelas siang ini. Robert Huo memasak iga babi asam manis pada siang hari. Gabi membawa kotak makan siang untuk diberikan kepada Stella Yue, tapi sia-sia. Robert Huo tidak punya pilihan selain menghiburnya. Mungkin temannya tidak datang karena hal lain, karena tidak bisa diberikan hari ini, sama halnya jika memberikannya besok. Keesokan harinya, Robert Huo pergi ke perusahaan. Rekening kas perusahaan bertambah 100 juta RMB, dan hal-hal yang perlu ditangani meningkat beberapa kali lipat. Novaji sangat berharap uang ini dapat digunakan secepatnya untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan cabang. Pada saat yang sama, harus mengembangkan bisnis baru dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Semua hal disatukan, dia merasa sedikit tertekan, tetapi untungnya Robert Huo membantu. Untuk mantan tuan muda besar keluarga Huo, tentu saja ini masalah yang sepele. Karena desakan Novaji, Robert Huo tinggal di perusahaan sepanjang hari. Baru pada pukul 6.30 Novaji membebaskannya. Setelah pulang ke rumah, Robert Huo melihat putrinya duduk di depan meja dengan murung. Masih menunggu untuk berbicara. Gabi mengangkat kepalanya, mulutnya bergerak-gerak. "Ayah, Stella sudah pergi, dan guru berkata dia tidak akan datang lagi ke sekolah." Robert Huo terkejut ketika mendengar itu. Natalining berjalan dan menghela nafas. "Stella tidak datang ke kelas hari ini, sampai dia membuat banyak masalah. Aku pergi menemui guru dan bertanya tentang hal itu. Baru setelah itu aku tahu bahwa Nona Gu telah membantunya menyelesaikan prosedur berhenti sekolah." "Berhenti sekolah? Kenapa?" Robert Huo bertanya dengan bingung. "Aku tidak tahu, bahkan guru pun tidak bisa menjelaskan." Natalining berkata, "Aku membawa Gabi ke sangarnya lagi, dan ternyata tidak ada orang di sana. Pemilik rumah mengatakan bahwa Nona Gu telah menarik sewa kemarin sore, bahkan sudah pergi dengan barang-barangnya." Gabi menjadi semakin tidak senang saat dia mendengarkan ini, dan kemudian menangis. Sulit bagi anak-anak untuk menerima perpisahan. Terutama begitu tiba-tiba. Jangankan anak-anak, bahkan Robert Huo merasa itu terlalu mendadak. Poin bagus mengapa putus sekolah dan pindah, dan ketika Freya Gu pergi, tidak memberitahu siapapun kemana mereka pergi. Nomor ponselnya telah tidak aktif. Dari sudut pandang ini, dia mungkin telah meninggalkan kota. Jika tidak perlu menghilangkan semua informasi kontak Anda. Robert Huo dapat mendeteksi saat akur, Freya Gu memiliki beberapa masalah psikologis.
Mungkin kehidupan sebelumnya terlalu menyakitkan, dan dia telah melihat terlalu banyak perasaan manusia, yang membuatnya merasa sangat rendah. Tapi dia tidak menduganya. Freya Gu akan benar-benar menjauh karena kompleks inferioritas. Melihat putrinya tidak bisa berhenti menangis, Robert Wu harus berjalan mendekat, menggendongnya, dan menghibur. Tidak apa-apa, Bibi Gu baru saja membawa Stella ke tempat lain, dan mungkin dia akan segera kembali. Tapi kakek bilang, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Gabi terisak. Natalie Ning menjelaskan itu adalah pemilik rumah yang mengatakannya. Mendengar ini, Gabi menangis lebih keras. Robert Wu tidak berdaya dan hanya bisa menghiburnya dengan lembut. Untungnya, level kenyamanannya bagus dan butuh waktu sekitar 5 menit untuk akhirnya membuat gadis kecil itu merasa lega. Namun, Natalie Ning juga merasa sangat tidak nyaman. Freya Gu adalah single parent dan tidak memiliki tabungan. Bagaimana saya bisa hidup dengan seorang anak di luar kota? Dia bahkan berharap wanita yang keras kepala ini akan tinggal di kota ini. Bahkan jika dia tidak bisa bertemu dengannya, setidaknya itu lebih baik daripada sendirian di luar. Setiap orang memiliki hidupnya sendiri, dan pilihan yang dibuat orang lain pasti karena alasan yang hanya mereka yang tahu. Nona Gu sudah dewasa. Dia tahu bahwa dia bertanggung jawab atas tindakannya, jadi aku percaya sebelum pergi dari sini, dia seharusnya sudah cukup siap secara mental. Robert Wu memeluk keduanya. Menghibur, mungkin dalam beberapa tahun kita akan bertemu mereka hidup dengan sangat baik di tempat lain, dan mungkin dia telah menjadi wanita kaya. Kuharap begitu. Natalie Ning menatapnya. Berkata, Nona Gu pasti sangat iri padaku karena memiliki suami yang begitu baik. Mungkin banyak orang yang iri padaku. Aku punya istri yang begitu baik. Robert Wu tersenyum. Perkataan ini membuat pipi Natalie Ning merah. Dia tidak bisa menahan untuk berjingkat dan mencium ujung mulutnya. Gabi menatap kedua orang itu dengan kepala terangkat dan mata terbelalak, membuat Natalie Ning sangat malu. Tanpa sadar Robert Wu menjilat sudut mulutnya, seolah masih bisa merasakan manisnya. Dengan tindakan ini, wajah Natalie Ning memerah sepenuhnya, langsung melepaskan pelukannya, dan berlari ke komputer untuk berpura-pura sibuk. Di malam hari, Robert Wu segera membayar harga untuk kelalaiannya di siang hari. Pelukan di tempat tidur, suhu dan aroma wanita itu membuatnya terpesona. Dia menemukan bahwa hatinya mulai melunak atau bahwa dia secara bertahap beradaptasi dengan identitasnya saat ini. Sama seperti saat ini, kedekatan Natalie Ning membuat dorongan batinnya hampir mencapai puncaknya. Jika Gabi tidak menendang selimutnya di sana, mungkin dia benar-benar harus berbalik dan melakukan sesuatu. Perubahan psikologis tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, karena identitas aslinya adalah suami Natalie Ning. Banyak hal yang dianggap remeh, dan seluruh dunia tidak bisa menolak. Di bawah arahan pikiran bawah sadar ini, mudah untuk membuat gerakan yang sesuai dengan pikiran Anda. Dengan kendali yang besar, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Robert Wu berkata dengan lesu, jangan membuat masalah, aku terlalu lelah hari ini, istirahatlah lebih awal. Natalie Ning masih mengira dia malu dengan tubuhnya, jadi dia setengah tengkurap, melihatnya dengan dalam dan lembut berkata, tidak masalah, apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, kamu adalah orang yang aku cintai. Simi pernah menyarankan sebelumnya, membawamu ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi, seperti hotel. Robert Wu merasa sangat panas mendengarnya. Soundly sepertinya tidak pernah ke hotel bersama Natalie Ning. Suara Natalie Ning rendah, dengan rasa malu yang jelas, dan tubuhnya sangat dewasa. Ketika keduanya digabungkan, seberapa besar godaan yang akan ditimbulkannya kepadanya. Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa Robert Wu serasa mau meledak sekarang. Hotel, kata ini seperti bubuk mesiu. Karena dari sudut pandang pribadinya, ia dan Natalie Ning tidak pernah menjalin hubungan intim, yang mendorong rasa tertentu. Secara keseluruhan, Robert Wu sangat tidak nyaman sekarang. 160. Gabi terus menendang selimut di sana, berteriak panas jadi Natalie Ning harus berbalik untuk menghibur putrinya. Begitu tubuh yang menggoda itu pergi, Robert Wu merasakan kehampaan dan kehilangan di dalam hatinya. Sebelum ia menyadarinya, ia sudah terbiasa dengan kedekatan Natalie Ning. Robert Wu mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri dengan putus asa bahwa ini belum waktunya. Baginya, ini adalah malam yang sulit. Sejak membuka mata keesokan harinya, Robert Wu dan Natalie Ning disibukkan dengan penurunan berat badan. Untuk memastikan efek publisitas, kali ini Robert Wu dengan hati-hati memilih beberapa metode promosi berbayar, di antaranya dia merasakan efek terbaik. Ini tetap harus menjadi akun publik WeChat. Akun lama yang telah berbisnis setidaknya selama 5 tahun memiliki jaminan jumlah penggemar sejati. Meski biayanya sedikit uang, itu lebih baik daripada kerja keras memposting postingan. Hanya biaya promosi 1 hari. Harganya paling sedikit 100.000 RMB. Beberapa jam kemudian, Natalie Ning berteriak kaget, jumlah tampilan toko mulai meningkat. Lusinan akun resmi ini telah lama dipilih oleh Robert Wu, dan efeknya luar biasa. 100.000 yuan dihabiskan, dan jumlah tampilan toko juga meningkat. Pada saat yang sama, terdapat ratusan jendela untuk menanyakan tentang kegiatan penurunan berat badan. Natalie Ning tidak punya waktu untuk menjawab. Untungnya, Robert Wu memiliki banyak pengalaman. Dia menemukan perusahaan promosi yang mengkhususkan diri dalam menyiapkan saluran sementara sebelumnya, dan membawa lusinan layanan pelanggan. Pelanggan terus-menerus dialihkan.
Meskipun puluhan orang luar membantu menjawab pertanyaan, tingkat pertumbuhan yang cepat masih melebihi kapasitas pemrosesan mereka. Pada akhirnya, semua orang telah mengumpulkan ratusan orang terlambat untuk menjawab. Natalini melihat dengan cemas, dan berkata, bagaimana ini, apa perlu memanggil beberapa orang? Robert Wu menggelengkan kepalanya. Gaji harian satu layanan pelanggan sementara adalah 300 RMB, 10 adalah 3.000 RMB, 100 adalah 30.000 RMB. Dan kegiatan kita mencakup seluruh negeri, semakin baik efek publisitasnya. Semakin banyak orang yang datang untuk berkonsultasi. Jika ada terlalu banyak pelanggan untuk berkonsultasi, dan jumlah layanan pelanggan terus meningkat, biaya akan sangat meningkat bagi kita. Dengan begitu banyak orang, berapa banyak orang yang bisa mengatasinya? Ribuan atau puluhan ribu. Jadi kita hanya perlu melakukan pekerjaan dengan cepat respon, dan posting slogan kegiatan, aturan, dan konten lainnya di beranda toko. Tidak semua orang harus membalas secara langsung. Tetapi live streamingmu harus terus dibuka. Aku baru saja menghubungi orang di kantor notaris dan mereka setuju untuk mengirim seseorang untuk mengawasi. Baiklah, aku akan memulai live streaming sekarang. Natalie segera berkata. Melihat penampilannya yang bersemangat, Robert Wu sedikit tersenyum. Memang tidak gratis untuk mengirim seseorang ke kantor notaris untuk mengawasi, tetapi uang kecil ini tidak layak disebut untuk sensasi yang ditimbulkan oleh keseluruhan kegiatan. Yang terpenting, Natalie sangat senang. Satu-satunya masalah adalah Robert Wu saat ini tidak memiliki dana yang cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Menurut anggarannya, dalam 3 bulan investasi awal akan lebih dari 5 juta. Ini bukan penghargaan peringkat untuk penurunan berat badan nasional. Lagi pula, jika ingin mendapatkan liputan yang lebih luas, harus terus mempromosikannya. Berapa banyak perusahaan menghabiskan ratusan juta RMB untuk biaya periklanan setahun, tetapi hasil ini tidak dapat dicapai. Jadi anggaran Robert Wu adalah 8 juta RMB. Kedengarannya banyak, mungkin orang biasa tidak bisa menghasilkan banyak uang dalam hidup mereka. Namun menurutnya ini sudah cukup hemat. Tanpa bicara kemegahan dan nilai, ia mengandalkan psikologi orang biasa untuk beraktivitas. Robert Wu sendiri tidak bisa mendapatkan dana kegiatan 8 juta RMB. Untungnya Novaji baru mendapatkan 100 juta RMB. Dengan hubungan mereka, tidak sulit untuk meminjam 8 juta RMB. Dan Novaji tidak merasa heran. Robert Wu mengatakan bahwa dia membutuhkan uang, dan dia meminta Departemen Keuangan untuk langsung memberikannya dan mendapatkannya dalam hitungan menit. Dengan dana ini, Robert Wu bahkan lebih percaya diri. Setelah Natalie memulai live streaming, dia menjadi sangat populer. Dia biasanya menyiarkan live streaming, dan jumlah penonton online pada saat yang sama sekitar ratusan orang. Hari ini, ribuan orang langsung memasuki ruang live streamingnya. Suasana hati Natalie jelas lebih baik dari biasanya, mengobrol dan tertawa, dan tidak segugup yang dibayangkan. Apalagi setelah staf kantor notaris datang ke sini, dana dan kegiatan sudah diaktakan di depan semua orang. Jumlah orang di ruang live streaming naik lagi, menembus 10.000 untuk pertama kalinya. Data di latar belakang terus diperbarui, dan volume transaksi meningkat seperti roket. Dalam 3 jam, penjualan telah menembus rekor tertinggi, mencapai 65.000 RMB, sungguh mengejutkan. Meskipun promosi akun publik tidak mungkin mempertahankan efek seperti itu sepanjang waktu, seharusnya tidak ada banyak masalah dengan menembus 200.000 hari ini. Saat Natalie sibuk siaran langsung, Robert Wu juga tidak menganggur. Dia selalu menyesuaikan produk berdasarkan beberapa masalah di ruang siaran langsung. Ketika toko tidak perlu diubah, publisitas dan promosi tambahan dilakukan dengan rajin, tidak melepaskan peluang untuk meningkatkan penjualan. Adapun Gabi, dia dibawa ke tempat Ardining pagi-pagi sekali, tidak ada gadis kecil yang membuat masalah, dan keduanya sangat bersemangat. Pada saat yang sama, Griffin Wu memandang pria yang berdiri di seberang dengan penuh semangat, dan berkata, kakak ketiga, Sound Lee benar-benar luar biasa, percayalah, kalian berdua pasti akan menjadi teman. Pria di depannya, dengan mata dan alis yang tajam, terlihat sangat tampan. Tuan muda keluarga Wu, bintang harapan, jenius pemasaran. Berbagai gelar telah membentuknya menjadi pemimpin generasi muda di Tiongkok. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya, meski hanya ada segelintir orang di generasi yang lebih tua. Orang ini adalah Robert Wu. Tentu saja, itu palsu. Tetapi jika Robert Wu berdiri di sini, dia pasti akan terkejut bahwa ekspresi dan nada orang lain sangat mirip dengan miliknya. Adapun penampilan, belum lagi, meski orang tua ada di sini, sulit untuk mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Tidak tahu apakah itu karena operasi wajah atau kebetulan yang ajaib. Seorang pria yang tumbuh persis seperti Robert Wu, dengan senyuman di wajahnya, berkata, sangat jarang melihatmu begitu mengagumi seseorang, tapi itu membuatku tertarik. Tetapi mengagumi seseorang tidak berarti aku harus berteman dengannya. Griffin, kamu adalah urutan tingkat kedua anak-anak keluarga Wu. Harus lebih fokus pada urusan keluarga daripada terlalu memperhatikan hanya karena bisa bermain catur, memasak makanan lezat, berbicara dengan baik. Apa kamu mengerti? Griffin Wu mengangguk dengan cepat dan berkata, aku tahu, tapi Sound Lee benar-benar hebat, dan menurutku dia. Jangan selalu berkata dengan menurutmu. Lelaki di seberangnya melambaikan tangannya dan berkata, ada begitu banyak urusan keluarga akhir-akhir ini, aku sedikit lelah, pergilah.
Posisi Robert Huo di hati Griffin Huo tidak tergantikan, dan dia benar-benar nomor satu. Mungkin Griffin Huo akan memberontak melawan ayahnya sendiri, tapi dia tidak akan pernah melanggar perintah Robert Huo. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu. Griffin Huo menjawab, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, sedikit hinaan muncul di mata pria itu. Pada saat ini, Griffin Huo, yang telah berjalan 2 langkah, mengingat hal lain, dan dengan cepat berbalik dan bertanya, "Kakak, apakah kamu punya waktu untuk makan bersama hari ini? Sudah lama sekali kita tidak makan malam bersama." Gerakan saat berbalik agak tiba-tiba, dan pria itu tidak bereaksi sama sekali. Hinaan dan ketidakpedulian di matanya diperhatikan oleh Griffin Huo dan dia terkejut. Tapi kemudian, pria di depannya tersenyum lagi. "Oke, tunggu beberapa hari lagi, kita akan makan bersama." Griffin Huo tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata sinis dan ekspresi acuh tak acuh yang dia lihat barusan terlihat sangat berbeda dari senyuman di wajahnya tadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi atau dia salah lihat. Kenapa, ada hal lain? Tidak ada. Griffin Huo ragu-ragu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi dulu." Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Griffin Huo tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pria di belakangnya masih tersenyum, tidak ada lagi hinaan dan kesinisan. Bersambung.